Sabtu pagi setelah kajian ba'da subuh yang dilaksanakan setiap hari, kita lanjut dengan kajian keluarga sakinah. Kajian keluarga sakinah ini adalah menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari bangsa Indonesia, Masya Allah, dengan dihadirkan narasumber-narasumber yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bapak-bapak, ibu-ibu dalam keberagamaan. Sudah hadir di sini pembimbing kita adalah Ibu Ulfatmi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna biru yang cerah. Dan alhamdulillah sudah hadir juga di sini Bapak Aman Suparman. Assalamualaikum Pak Aman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Silakan. Mau berkenalan dulu dengan Umi, apa Umi dulu sebelum nanti kita bedah Pak Aman Suparman. Silakan Umi. Iya, assalamualaikum Pak Aman Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Umi, Ustazah. Bapak, iya. Senang sekali, alhamdulillah kita bisa berbagi di sini bersama Bapak. Karena memang di dalam Islam perintah memakan makanan yang halal lagi baik itu adalah perintah yang tidak bisa diabaikan. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Makanlah dan makanlah, hai manusia, makanlah makanan yang halal yang ada di bumi. Nah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jika kamu mengikuti langkah-langkah setan, maka setan itu adalah musuh bagimu. Nah, halal jelas ada 2 poin di sana, halal lagi baik, halal dan toyib. Toyib ini kalau kita lihat penafsiran Ibnu Katsir, toyib ini adalah makanan yang lezat dan tidak membahayakan bagi tubuh. Nah, di dalam satu tulisan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa makanan itu bagi seorang muslim dan muslimah ibarat sebuah fondasi. Apabila fondasi itu kuat, maka akan tegak bangunan yang kokoh gitu. Tetapi apabila fondasi itu lemah dan rapuh, bangunan itu akan runtuh. Nah, makna yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini betul-betul dalam sebetulnya jika dikupas lebih jauh dan lebih dalam lagi. Nah, mudah-mudahan melalui perbincangan ini kita sangat berharap ini kehadiran Bapak Aman Suparman selaku Ketua Asosiasi Produsen Halal Indonesia ini memberikan begitu banyak nanti pencerahan kepada kita semua. Begitu pentingnya ternyata makanan yang halal lagi baik ini kita konsumsi. Itu saja barangkali Pak Fadian. Oke, terima kasih Bu Ustazah nih, pemanasan yang cukup hangat. Masya Allah ini, jadi kalau melihat nih dari titel beliau adalah Asosiasi Produsen Produk Halal. Nanti kita bisa bedah ketika kita berpikiran itu hanya makanan, ternyata bisa dibedah lagi Pak Aman ya, nanti kita ceritakan, nanti kita bisa bertanya ke Umi dan nanti juga sahabat-sahabat di sini bisa bertanya apa sih produk halal itu. Mungkin tidak berlama-lama lagi, saya serahkan layar dan mic kepada Pak Aman. Silakan Pak Aman memperkenalkan diri. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Silakan Pak Aman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai umatnya. Alhamdulillah, ini yang saya hormati Umi tadi sudah ngasih pencerahan ya, sudah pemanasan, ngasih ilmu yang luar biasa. Kang Fadian yang sudah mengundang ke acara yang insya Allah berkah. Saya sebenarnya agak grogi nih, agak bingung. Biasa saya diundang di acara bisnis, di acara kampus yang membicarakan masalah bisnis. Ini diundang di acara yang luar biasa, para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang saya hormati. Ini temanya yang saya agak sedikit bikin minder, kajian keluarga sakinah. Saya pikir kalau dengar kata sakinah, biasa saya melihat kalau ada yang menikah, doa yang selalu dipanjatkan. Artinya sakinah itu menjadi tujuan. Pemahaman saya, sakinah itu aman, damai,
dan menenteramkan hati. Artinya, pada saat bicara berjuang dengan produk halal, harapannya kajian ini bisa membuat kajian yang menenangkan hati. Artinya tadi disampaikan sama Umi, saya banyak belajar di surat Al-Baqarah ya Umi ya tadi, ya ayuhannas kulu mimma fil ard halalan toiba. Artinya, kita ini seruan buat umat manusia bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya seruannya bukan ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhallazi. Ini benar-benar untuk manusia gitu. Dan kita yakini bahwa perintah Allah itu nggak salah. Nah, kulu mimma fil ard, artinya makanlah sesuatu yang baik di bumi ini. Pemahaman saya dari apa yang saya baca bahwa itu bisa jadi ini pakakan, bukan sekedar makan. Seperti rezeki yang halal, pakaian yang halal. Artinya pemahaman saya bahwa kata halal itu yang dibolehkan. Artinya pada saat ada yang halal, tentu ada yang tidak halal. Nah, dan tadi disampaikan sama Umi, toib atau baik. Nah, kebetulan saya belajarnya ekonomi, S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi. Jadi mohon maaf kalau pemahaman tentang agama atau pemahaman tentang kajiannya kurang mendalam. Tapi saya akan melihat dari sudut pandang bahwa sebagai seorang pengusaha, kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menyediakan produk yang halal. Kalau tadi perintahnya itu menggunakan sebagai konsumen. Nah, saya sebagai pengusaha mungkin menyediakan produk yang halal. Nah, selama ini pemahamannya bahwa kalau kita bicara halal, tentu kita bicara makanan dan minuman. Tadi saya ulas, saya kebetulan dapat kesempatan kuliah S3-nya di Malaysia, sebuah negara yang ekosistem halalnya sudah baik. Jadi kurang lebih 2015, saya ikut pameran di Malaysia itu ada yang namanya Malaysia MIHAS, Malaysia International Halal Showcase. Artinya itu ulang tahun yang ke-14 atau ke-15. Di situ ditampilkan bahwa selain makanan, minuman, ada logistik halal, ada produk halal yang lainnya. Nah, di situ saya berpikir saya harus belajar lagi. Dan insya Allah tahun depannya saya putuskan, saya kuliah lagi di Malaysia, memperdalam tentang halal. Sebenarnya sih ekonomi. Jadi halal itu sebagai nilai tambah. Kebetulan saya belajar strategi. Saya melihat ada satu fenomena yang cukup luar biasa di Indonesia, mungkin Bapak Ibu, khususnya Ibu-Ibu, ini mengenal nama produk, mungkin mohon maaf izin, tidak ada sponsor, ini cuma mengambil contoh saja. Ada merek kosmetik yang namanya Wardah. Itu kosmetik halal. Tentu ini kan nggak dimakan, nggak diminum. Artinya 20 tahun yang lalu Wardah mengedukasi bahwa pentingnya kosmetik halal. Dan alhamdulillah saat ini Wardah sudah menjadi salah satu brand yang menurut saya sangat luar biasa. Sudah bersaing dengan brand-brand lama seperti mungkin Mustika Ratu, Sari Ayu, bahkan sudah berhadapan atau kompetitif dengan produk-produk luar negeri. Nah, ini salah satu contoh bahwa halal selain makanan dan minuman, dengan edukasi yang baik ini bisa diterima dan bisa menjadi solusi. Nah, singkat cerita, saya belajar tentang halal, bahwa yang saya pahami, tiba-tiba tahun 2014, ada namanya Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Jadi undang-undang yang mengatur tentang produk halal. Jadi sebelumnya halal yang asalnya sifatnya voluntary atau sukarela itu menjadi mandatori atau wajib. Cuma mungkin pelaksananya bertahap. Ada juknisnya yang mungkin bertahap. Tahun 2019 sudah keluar peraturan menteri disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, penjelasan pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Artinya saya sebagai pelaku usaha, kebetulan saya di Kadin Indonesia di Badan Ekonomi Syariah tentang produk halal. Di HIPMI juga ada namanya itu HIPMI Syariah. Artinya dunia usaha sudah mulai membangun ekosistem. Di samping pemerintah sebagai regulator membuat aturan, akademis membuat kajian tentang industri halal, tentu pengusaha dalam konteks triple helix kita bicara ada peneliti akademis dan ada dunia usaha. Nah, dunia usaha ini mungkin yang belum ada. Makanya saya beserta teman-teman berinisiatif membuat namanya APPHI, Asosiasi Produsen Produk Halal, yang visinya yaitu terwujudnya ekosistem yang sehat. Gitu. Jadi artinya ada kepentingan. Jadi bicara halal itu bukan sekedar, mohon maaf, bukan sekedar religius, tapi ini peluang usaha. Saya ambil contoh. Teman saya kebetulan ada di Sidoarjo. Usahanya properti.
Mohon maaf, kita bukan bicara salah. Beliau itu kebetulan Chinese. Yang kedua Katolik, tapi membuat industri halal. Jadi kawasan industri halal Sidoarjo. Artinya mereka melihat ini sebagai sebuah peluang usaha. Saya pelajari, ternyata berdasarkan Global Islamic Report, bahwa pasar halal itu 2 triliun US dollar. Ini bagi pengusaha market size yang luar biasa. Fashion halal itu 144 miliar. Tentu ada industri halal yang lain yang tidak kalah menarik. Artinya, ini untuk mengingatkan kita mungkin Bapak Ibu sekalian sering makan, minuman. Halal itu ada sertifikasi yang membedakan produk ini dengan produk lainnya. Artinya sudah diaudit, sudah diperiksa sama lembaga yang berwenang. Dulu mungkin LP POM, sekarang dengan adanya undang-undang sudah ditangani sama namanya BPJPH. Nah, artinya ini komitmen pemerintah gitu. Jadi saya melihat di sini ada peluang. Jangan sampai kita selama ini, mohon maaf, brand nation kita kurang bagus. Sebagai konsumen terbesar di produk halal. Yang mohon maaf, Indonesia 273, 87,9%. Artinya 139 juta itu muslim. Dan kita hanya dijadikan market saja. Artinya, data yang saya punya, bahwa produsen terbesar itu Brazil, Bapak Ibu sekalian. Artinya kebayang nggak? Brazil yang notabene pengusahanya itu banyak muslim, masa non-muslim, tapi menjadi ekspor terbesar produk halal di dunia, nomor 1. Ini tantangan kita buat umat Islam, bahwa di samping kita berbagi tugas, ada yang mungkin berdakwah dengan cara ekonomi, ada yang berdakwah dengan cara di pemerintahan, ada yang berdakwah mungkin dengan mengajarkan ilmu. Nah, kebetulan basic saya pengusaha, meskipun saya mengajar juga di Unpad ya, saya ngajar di FEB, di Pascasarjana, saya selalu menyampaikan bahwa halal itu nilai tambah. Terlepas tadi mungkin ini ayatnya. Tapi sebagai konsumen, nggak bisa didoktrin dengan ayat. Artinya kita butuh edukasi yang bahwa di Malaysia, bicara produk halal, ini produk itu kualitinya bagus, higienis, sehingga halal itu menjadi premium quality. Nah, itu tujuan saya kenapa harus membuat asosiasi produsen produk halal Indonesia. Jadi ada namanya itu semacam kayak ISO. Nah, JPH, jaminan produk halal, diperiksa kehalalannya, dari mulai bahan baku, proses, maupun penyimpanannya. Ini mungkin teman-teman yang di Jakarta, Bapak Ibu sering jalan ke daerah Pacenongan, ataupun ke tempat-tempat lain. Saya kebetulan senang makan bubur ayam. Cari bubur ayam. Singkat cerita, ada di Pacenongan itu bubur ayam Kuangtung. Namanya aja ada Kuangtung. Kalau di Bandung bubur Haji Udin. Wah, ini tenang saya nih. Ini yang jualannya muslim, insya Allah halal. Tapi begitu kita di luar negeri, atau cari nama-nama yang agak tidak familiar, kayak tadi bubur ayam Kuangtung, saya ragu juga gitu. Meskipun ada tulisan atau logo halal yang dibuat sendiri. Kenapa? Karena logo itu belum diaudit. Cuma klaim sepihak. Nah, artinya konsumen menuntut sesuai undang-undang. Mungkin kalau saya bicara undang-undang, di undang-undang halal mungkin belum ada ya. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah melihat ada namanya itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Siapa yang mengawasi? Artinya pada saat dikatakan itu produk halal tapi tidak halal, itu dendanya itu 2 miliar, Bu. Bahkan 2 tahun itu. Tapi nggak pernah ada yang mempermasalahkan. Kita misalkan membeli produk dengan komposisi misalkan kaos kaki nih, kebetulan usaha saya di bidang kaos kaki. Namanya kaos kaki katun. Tiba-tiba dibuat dengan bahan yang bukan katun, itu bisa dituntut, Bu. Apalagi ini makanan yang masuk ke perut kita. Nah, jadi kehadiran kami di asosiasi, di komunitas muslim, alhamdulillah saya muslim punya kewajiban bahwa ada titik kritis yang memang harus kita audit. Contoh, kebetulan saya usahanya di bidang kaos kaki, ada juga mungkin di bidang travel, ada di bidang lain. Saya ambil contoh kaos kaki. Ini bikin kaos kaki halal. Wah, ini ribut, Bu. Ini kaos kaki halal apa? Emang kaos kaki dimakan segala macam. Nah, artinya di Malaysia bicara kaos kaki halal ini sudah biasa. Kita edukasi bahwa ada titik kritis di kaos kaki halal. Dari mulai chemicalnya atau kimia, bahan bakunya. Jadi kalau bahasa sederhananya ada tipe acid, ada tipe base. Minyak sapi, minyak babi gitu. Nah, kenapa kita tidak tahu? Karena tidak sebagai produsen. Gitu. Jadi saya ingin berbagi bahwa
APPHI sebagai sebuah asosiasi punya kepentingan membangun ekosistem yang sehat dengan cara mengedukasi, dengan cara mendorong sertifikasi, dengan cara memberi manfaat kepada stakeholder khususnya di bidang halal. Nah, jadi mungkin itu prolognya. Nanti saya sengaja nggak menampilkan slide, waktunya cukup panjang, kita bisa diskusi. Saya ingin cuma menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, ini para pejuang semua, pejuang subuh, artinya yang sudah punya komitmen terhadap agama kita, terhadap ibadah. Nah, harapannya dalam konteks ekonomi, kita bisa memperluas apa yang kita pahami, bahwa Islam itu bukan bicara masalah, mohon maaf, hablum minallah, tapi kita bicara tentu hablum minannas, artinya hubungan kita dengan manusia lain, tentang muamalah. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah, mohon maaf, saya belajar sedikit tentang agama, tapi expert di bidang bisnis, saya berusaha menyampaikan pemahaman saya di bidang bisnis. Jalan dakwah saya tadi judulnya berjuang melalui produk halal. Kenapa? Karena basic saya pengusaha. Saya harus berusaha di bidang yang halal. Mungkin saya ada bangun rumah sakit, pinginnya rumah sakitnya rumah sakit syariah. Artinya yang sesuai syariat. Saya bikin travelnya travel halal. Pertanyaannya, memang ada travel yang tidak halal? Nah, ini yang kita harus terbuka. Bicara halal, bicara syariah, tentu kita harus paham bahwa halal itu sesuatu yang dibolehkan. Pada saat bicara makanan halal, tentu lebih banyak makanan yang dibolehkan dibanding makanan yang tidak halal, yang tidak dibolehkan. Travel, mungkin sekedar info saja. Bapak Ibu mungkin sering berkunjung, berwisata, tentu di makanan dan minuman yang memang kita agak sedikit ragu, Bu. Kalau di Indonesia sih insya Allah ya, mungkin Bapak Ibu, ini ada namanya itu majority syndrome. Kenapa? Kalau di Indonesia masa mayoritas kita tenang. Coba Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Bali, berkunjung mungkin ke daerah-daerah yang Islam itu minoritas. Awareness terhadap halal itu jadi tinggi. Apalagi kalau ke luar negeri. Ini ada istilah mendadak halal. Contoh kita ke Cina, kita ke Jepang, ke negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Tiba-tiba kita sebagai Muslim lebih peduli terhadap produk halal, mencari produk halal. Nah, tapi begitu kembali lagi ke Indonesia, tadi sindrom majority ya, dengan kita mayoritas, padahal belum tentu gitu. Jadi harapan saya, apa yang kita perjuangkan di dunia usaha bisa ada dampaknya dengan cara mengerti. Jadi konsumen mendapat ketenangan. Tadi ini karena kajiannya Sakinah ya, Umi ya, kajian yang menenangkan. Artinya tidak debat masuk ke politik, tidak masuk ke isu-isu yang kontroversi. Ini kajian keluarga Sakinah. Artinya keluarga yang Sakinah itu keluarga yang aman, damai, menenangkan hati. Cuma kalau dalam masalah keluarga, saya harus belajar dulu nih ke Umi dan Pak Ustadz yang ada di sini. Karena saya masih muda, masih belajar berumah tangga, sudah 20 tahun, khawatirnya menggurui. Nah, karena saya diundang sebagai ekspertis di bidang bisnis, berjuang produk halal sebagai ketua APPHI, saya sambung-sambungin aja lah gitu. Jadi ini kajian Sakinah itu kajian yang menenangkan hati, salah satunya menggunakan produk halal. Itu mungkin poinnya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, Bang, silahkan, mohon maaf kalau kepanjangan. Oke, terima kasih Pak Aman, Masya Allah. Umi mau memberikan tanggapan, ini udah ada pertanyaan nih di chat nih ke saya. Benar Pak Mardian. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya ajaran Islam itu mengajarkan umatnya bagaimana manusia bisa terbentuk di dalam dirinya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas itu memang harus memiliki spiritual awareness atau kesadaran spiritual. Bagaimana ia mampu membedakan yang hak dan yang batil. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, tentu tidak terlepas dari manajemen sumber daya manusia. Dan ini erat kaitan dengan entrepreneurship. Nah, jadi saya melihat ini apa yang dikembangkan oleh APHI ini benar-benar ini mencoba mengembangkan entrepreneurship yang Islami. Nah, bagaimana APHI mencoba mewujudkan 3 hal. 1, sumber daya manusia yang berspiritualitas. 2, sumber daya manusia yang berintegritas. Yang 3, sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, apa itu sumber daya manusia yang berspiritualitas? Itu adalah ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, nah itu akan menjadi energi positif di dalam diri. Dan ini akan menjadikan juga membentuk gizi pada sel-sel tubuh. Ketika sel-sel tubuh itu bergerak secara positif, maka ini akan memudahkan seseorang untuk taat
dan beribadah kepada Allah. Nah, ini yang barangkali ini belum kita sadari semua. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang berintegritas. Nah, ini kita mungkin belum semua menyadari bahwa apa yang kita konsumsi dari makanan itu akan membentuk kesehatan mental. Kesehatan mental pada diri manusia. Kesehatan mental itu adalah kemampuan manusia untuk memelihara diri dan menyesuaikan dirinya dengan perannya sebagai hamba Allah dan perannya sebagai khalifatullah. Nah, ini pengaruhnya juga sangat besar pada diri manusia. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini sumber daya manusia yang berkualitas tadi adalah manusia yang benar-benar bisa menjalankan perannya dengan apa yang dikonsumsi itu mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara berperilaku, mempengaruhi cara kita beriman kepada Allah. Nah, barangkali saya sangat memberikan apresiasi nih kepada APHI ya, khususnya ini Pak Aman Suparman. Ini sebuah langkah yang luar biasa ini ya, salah satu bentuk dari entrepreneurship yang Islami. Ini itu dulu Pak Fadian komentar saya. Oke, baik. Ini saya sebelum nanti udah ada yang rasain ya Ibu Yanti dari Singapura. Ini ada pertanyaan langsung ke saya. Assalamualaikum Pak Aman dan Ibu Ustazah. Masya Allah, ini memberikan cara berpikir saya yang baru mengenai keislaman saya, yaitu membandingkan antara yang halal dan syar'i. Umi, apa bedanya halal dan syar'i? Karena kalau melihat di sini nanti kita mungkin bicaranya produk yang halal dan produk yang syar'i. Apakah itu administratif ataukah itu dalam bentuk produk? Ini agak berat ini dari Ibu Irna ini. Jadi ada kata syar'i dan halal mungkin. Jadi ada bank syariah tentunya halal ya. Ada produk halal yang tentunya mungkin cara pemotongnya syar'i. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke perbedaan atau persamaannya istilah syar'i dan halal. Silakan Pak Aman atau Bu Ustazah. Baik, mungkin secara keilmuan nanti Umi, Ustazah yang lebih memahami. Saya cuma ingin menyampaikan mungkin dari perspektif dunia usaha. Kebetulan saya Dewan Pakar MES, Masyarakat Ekonomi Syariah di pusat. Saya membagi ataupun mungkin pernah mendengar yang namanya KNKS. Jadi Komite Nasional Ekonomi Syariah. Selama ini memang lagi fokus ke sistem. Identik kalau bicara syariah itu di Indonesia tentu perbankan syariah, asuransi syariah, produk-produk yang sifatnya jasa atau sistem. Nah, tapi industri hilirnya tidak dibentuk. Nah, kebetulan banyak teman-teman yang belajar dari luar, khususnya Malaysia, yang industri halalnya ekosistemnya sudah bagus. Makanya direvisi istilahnya menjadi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, ekonomi di sini lebih luas gitu. Jadi pemahaman saya, kalau syariah itu bicara sistem, bicara produknya itu sifatnya jasa sesuai syar'i, sesuai aturan yang diambil dari nilai-nilai Islam. Nanti Umi yang lebih expert di bidang itu. Yang kedua, kalau kita bicara halal, itu sesuatu yang dibolehkan, lebih identik dengan produk. Jadi produk seperti gitu kan yang kita konsumsi. Kalau di APPH itu ada 5 nomenklatur. Yang pertama itu namanya itu halal food. Jadi food and beverage ini yang umum kita pakai. Ini kurang lebih 1,4 triliun 1,4 triliun US dollar. Ini marketnya sangat luar biasa. Karena kita nggak paham yang ngisi, yang melihat peluang ini negara-negara yang non Muslim. Gitu. Karena kita masih berkutat kalau bicara syariah itu baru industri keuangannya saja. Gitu, bukan ke industri atau ekonomi secara umum. Yang kedua, ada halal fashion. Ini apalagi halal fashion? Artinya orang menyebutnya mungkin ada modest fashion, ada muslim fashion. Nah, tapi saya menekankan bahwa di sini ada proses yang memang harus disertifikasi. Jadi yang membedakan halal tidak halal itu sebenarnya proses sertifikasi kalau di Indonesia. Gitu. Tentu ini yang namanya bukan self declare ya, artinya memang sudah diverifikasi, diaudit. Kebetulan di APPH itu ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Pembina. Kita kerjasama juga dengan ahli-ahli di bidang kemikal, di bidang syariah, dengan LPPOM dan lain-lain. Artinya kita berusaha mendakwahkan apa yang kita pahami. Yang ketiga, kita bicara kosmetik halal. Jadi halal itu ada yang kita masuk ke tubuh, seperti makanan, minuman, obat. Ada yang nempel di tubuh, suci, harus dipakai buat ibadah. Gitu. Mungkin banyak pendapat ini khilafiyah, tapi dalam konteks ekonomi ini menjadi peluang bisnis yang memang sudah ada regulasinya gitu.
Yang keempat, mungkin kita bicara farmasi, halal farmasi. Kenapa? Contoh aja vaksin. Vaksin itu mungkin Bapak Ibu sekalian itu sesuatu zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Tentu di situ ada yang halal, tidak halal. Apa yang membuat halal, tidak halal? Mungkin dari bahannya, dari gelatinya atau unsur kimia yang masuk ke tubuh kita. Makanya mungkin saya nggak menyebutkan brand ya, Bapak Ibu lebih paham. Karena isu ini cukup kontroversi, saya nggak mau masuk ke wilayah sana. Tapi ada merek-merek vaksin yang sudah dikeluarkan sertifikat halalnya. Ada juga yang belum ada sertifikat halalnya, meskipun ada fatwa bahwa ini masih darurat. Tentu ini kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna. Nah, yang kelima, di sini ada yang namanya jasa. Seperti contoh misalkan, nah, kalau kita dalami sebagai produsen, contoh misalkan kita bicara laundry. Tubuh yang kita, mohon maaf, baju yang dipakai tubuh kita itu dicuci. Tentu nggak mungkin dicuci pakai air saja. Ada kimia di sana, ada deterjen, ada obat-obatan. Tentu kita nggak pernah tahu apakah obat ataupun deterjennya apakah mengandung bahan yang kritis atau enggak. Tentu dengan adanya sertifikasi, dengan adanya kehati-hatian, ini memastikan kita sebagai konsumen mendapatkan produk yang halal dan bagus. Nah, kalau kita nggak mau pakai, nggak peduli halal-haram, yaitu kembalikan ke Bapak Ibu sekalian sebagai konsumen. Karena tidak ada kewajiban kalau konsumen memakai produk halal. Tadi disampaikan ayatnya sama Umi ya, di Al-Baqarah 168, kalau seruan Allah aja sudah tidak diikuti, apalagi seruan negara atau seruan pengusaha. Jadi kita melihat ini sebagai bentuk pelayanan terhadap konsumen, nilai tambah gitu. Jadi bukan mengikat, meskipun ada undang-undang itu lebih mengikat terhadap produsen atau pengusahanya, bukan ke konsumennya. Kalau ke konsumen sih itu dikembalikan. Misalkan contoh ada minuman alkohol dan tidak alkohol, tentu itu kembali ke Bapak Ibu sekalian untuk mengkonsumsinya. Tapi sebagai produsen, sebagai regulator, kita berpikir memisahkan antara produk yang halal dengan tidak halal, dari mulai tempat, penyimpanan, maupun prosesnya. Gitu. Jadi ini mohon maaf agak melebar, tadi Umi menyampaikan masalah entrepreneurship, saya bisa menjabarkan mungkin kebetulan S3 saya di bidang ekonomi, saya expert di bidang entrepreneurship, bahwa definisi entrepreneurship itu kemampuan melihat peluang, mengeksekusi dan memberi nilai tambah. Nah, artinya halal ini bagi pengusaha dilihat sebagai sebuah peluang usaha. Tadi disampaikan entrepreneur muslim. Entrepreneur yang tidak muslim aja melihat sebagai sebuah peluang, apalagi pengusaha muslim. Tapi kita harus bisa eksekusinya. Tidak bisa di kajian saja, makanya dibikinlah APPHI. Yang ketiga, memberi nilai tambah. Nah, halal ini sebagai nilai tambah. Jadi, pemahaman saya yang masih belajar sedikit tentang agama, mungkin harus banyak belajar ke Umi. Tadi saya keingetin lagi, oh benar Al-Baqarah 168 nih. Kebetulan saya kemarin sedikit membahas tentang itu, dan saya pikir ini relate dengan perintah Allah. Yang lebih tahu, bukan untuk muslim saja. Islam itu rahmatan lil alamin, makanya perintahnya ya ayuhannas, bukan ya ayuhallazina amanu gitu. Artinya, yang tidak muslim saja, contoh, saya ambil salah satu contoh minuman dan makanan. Ada salah satu merek AMDK nih, air minum dalam kemasan, contoh aja saya mohon maaf menyebutkan nama, Aqua, atau merek apa ya, Al-Maksum. Ada sertifikat halal. Apakah itu dikonsumsi sama muslim saja? Tentu yang non-muslim boleh. Gitu. Ada Indomie. Ada merek apa ya, misalkan makanan biskuit, ada logo halal. Kan yang mengkonsumsi logo atau produk halal kan tidak harus muslim saja. Artinya non-muslim pun boleh menggunakan. Nah, ini konsep rahmatan lil alamin yang saya pahami di bidang ekonomi gitu, di bidang barang yang kita konsumsi gitu. Jadi itu Umi, kalau di bidang syariah saya agak sedikit terbatas pengetahuannya, tapi kalau di produk halal, di bidang entrepreneurship, apalagi saya sebagai akademis, saya sebagai praktisi juga, insya Allah sedikit cukup memahami di bidang ini, karena saya sudah 20 tahun di bidang bisnis, saya juga belajar cukup lama di bidang entrepreneurship ya, khususnya pendalaman saya di bidang strategi, dalam hal ini produk halal. Mungkin seperti itu tambahannya, mangga dipersilahkan Umi untuk menambahkan yang lebih expert di bidangnya. Makasih. Ya, saya tambahkan Pak Fadian. Silakan. Oke. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Aman. Jadi kalau makanan yang halal itu makanan yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Makanan yang syar'i itu makanan yang dikonsumsi secara syar'i. Nah, ini lebih luas lagi ini. Mulai dari apakah makanan itu zatnya halal atau tidak, gitu. Unsur-unsur yang ada di dalamnya tadi.
Yang kedua, proses kita ya untuk sampai makanan itu ke perut kita. Oke, makanan kita makan itu ayam. Ayam itu halal, unsur-unsurnya halal. Tapi prosesnya apakah itu kita beli dengan uang mencuri misalnya, baru kita dapatkan makanan tersebut. Nah, yang ketiga, selain dari proses itu, proses pengolahannya gitu ya. Kalau kita membeli misalnya makanan lalu disembelih dengan cara yang tidak benar gitu ya. Contoh misalnya kita membeli daging sapi yang di supermarket yang dari luar, katakanlah begitu. Proses penyembelihannya kita tidak tahu seperti apa. Dengan mesin, dengan cara mesin, kemudian dengan hal-hal yang lain, yang di situ kita tidak tahu prosesnya itu seperti apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ini juga menyangkut salah satu unsur dari makanan yang kita konsumsi secara syar'i. Yang ketiga, nah sebelum kita makan itu ada tuntunan Allah dan Rasul membaca bismillah untuk keberkahan makanan tersebut. Nah, ini di antara beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan ya dalam mengkonsumsi makanan secara syar'i. Jadi kalau halal itu lebih sempit lagi pengertiannya kepada zat yang kita makan, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Itu barangkali Pak Fadian. Silakan Pak Fadian, tadi Bu Yanti juga mau bertanya nih kayaknya dari Singapura. Terima kasih. Bu Yanti tadi Rasen sekarang udah turun ya. Bu Yanti akan bertanya, sudah saya open mic. Oh. Silakan Bu Yanti, sudah saya unmute. Wah, sedang istirahat, mungkin sedang ambil kopi dulu buat nasi goreng nanti kalau kembali lagi. Oke, baik. Ini sambil nunggu Bu Yanti, ada pertanyaan cukup menarik, cukup berat juga nih dari Pak Jaya ya. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya sekalian dengan produk halal, apakah produksi alat-alat perang dan sejenisnya itu halal? Karena alat-alat itu adalah ditujukan untuk pemusnahan, Masya Allah. Dan pegawai-pegawainya juga ada yang Muslim. Apakah boleh bekerja di sana? Apakah ada dalil syariahnya membolehkan produksi bahan-bahan pemusnah kehidupan manusia? Masya Allah, ini ada hubungannya, tapi mungkin bisa dari Pak Aman nih. Dari pertanyaannya adalah mungkin pabrik senjata, mungkin seperti itu ya. Nanti Pak Aman dulu apa Umi dulu untuk menjawab ini. Berkembang tapi menarik, masih berkaitan. Silakan Pak Aman. Baik, izin menjawab sedikit sudut pandang pengusaha. Artinya kalau melihat senjata, saya pikir ini anggap aja contoh yang paling sederhana, pisau. Senjata itu bisa baik tidak baik tentu tergantung penggunanya. Artinya bukan ke produknya, gitu. Kalau senjata ya yang saya pahami gitu. Tapi tadi yang disampaikan sama Umi, kalau begitu bicara syariah atau prosesnya, tentu ada aturannya, ada batasannya. Seperti tadi, ayamnya halal, tapi prosesnya sesuai syariah enggak gitu. Makanya kita sampaikan ada namanya edukasi tentang juleha. Juleha itu jual sembelih hewan, Bu. Nah, artinya ini untuk memastikan kehalalan produknya sesuai syariah. Nah, gimana dengan produk yang kita import dari Australia, dari Brazil? Nah, ini pentingnya sertifikasi halal. Artinya diaudit, diperiksa. Karena yang jualnya kebetulan non-muslim. Apakah pakai bismillah sesuai aturan atau enggak? Tentu kita sebagai konsumen bisa menuntut bahwa barang yang kita konsumsi itu harus sesuai kaidah atau value kita, yaitu halal. Nah, jadi pentingnya kita pengusaha masuk ke industri halal itu supaya itu, Bu. Pentingnya ada regulasi itu untuk memastikan itu, sehingga melindungi kepentingan konsumen, dalam hal ini muslim. Nah, kalau konteksnya tadi senjata, saya tidak bisa menjas bahwa senjata itu halal tidak halal. Karena mungkin tidak dikonsumsi, tidak dipakai. Tapi kalau masalah fungsi, nah mungkin nanti Ustazah bisa melihat dari perspektif kajian agama ya, tapi kalau saya melihat, senjata itu kan sebenarnya tujuannya baik. Gitu. Artinya melindungi, menggunakan untuk sesuatu yang baik. Masalah ada efek tidak baik, tentu tergantung ke penggunanya. Gitu. Jadi kayak semacam kayak pisau, Bu. Pisau itu netral. Tapi kalau pisau itu dipakai membunuh, tentu itu tidak baik. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk memasak, untuk dipakai untuk hal yang baik, tentu baik gitu. Jadi artinya menurut saya kembali dalam konteks produk ini baik sebenarnya, makanya tadi ada halal dan toib gitu. Jadi ada diperbolehkan, tidak dilarang.
dan baik. Nah, mungkin Ustazah bisa melihat dari perspektif lain, kalau masalah tadi bekerja boleh tidak, saya pikir tidak ada relate ya, bahwa kita bekerja di perusahaan yang membuat pisau, itu menjadi tidak baik, takut dipakai membunuh. Artinya mungkin konteksnya, perusahaan itu membuat untuk sesuatu yang baik. Makanya konsepnya kan sebenarnya peralatan pertahanan, bukan peralatan penyerangan. Artinya kita membuat alat pertahanan itu, kayak misalkan tadi disampaikan tank, senjata, dan lain-lain, itu untuk mempertahankan diri kita, supaya tidak diganggu orang lain gitu. Membuat pisau tentu untuk membuat sesuatu mempermudah aktivitas hidup kita. Ya termasuk membuat pistol, membuat mungkin alat-alat lain, ini kembali lagi ke penggunanya. Bisa baik, bisa tidak baik. Tapi mungkin dalam kajian agama, tentu Umi Ustazah lebih paham ya, lebih tahu. Coba kalau saya melihat dari sudut pandang pengusaha, sebenarnya kemarin kita mohon maaf, diskusi juga dengan salah satu perusahaan, kebetulan teman di sana namanya Pindad, ya kan? Ya artinya kan Pindad memproduksi alat-alat pertahanan. Nah, dia cerita juga sama. Ini gimana Pindad? Karena produknya harus sertifikasi halal enggak? Ya saya bilang, di situ ada Undang-Undang JPH, ayat 1 pasal 1. Di situ ada KMA-nya, Keputusan Menteri Agama ya, terjemahan bahwa barang yang dikonsumsi itu apa, barang gunaan itu apa. Nah, pada saat ada yang tidak masuk nomenklatur itu, ada namanya Komisi Fatwa. Di MUI itu ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang membuat fatwa dengan keahlian beliau di bidang masing-masing. Kalau tidak ada detail di aturan gitu. Itu mungkin penjelasan saya dari sudut pandang pengusaha ya. Saya nggak mau menjas karena itu bukan domain saya, tapi mungkin Umi bisa melihat perspektif lain ya, bahwa gimana nih dengan industri senjata atau industri pertahanan. Kalau saya pribadi sebagai pengusaha, ya baik-baik saja kalau itu menguntungkan dan tidak membahayakan gitu. Maka silakan Umi. Gimana Pak Padian? Saya tambah Pak Padian? Boleh silakan ini jadi. Ya, jadi seperti apa juga yang dikatakan oleh Pak Aman, dan saya juga menyampaikan sebelumnya bahwa keberadaan kita itu sebagai khalifah. Jadi memang ada sebenarnya tanggung jawab entrepreneurship yang Islami itu ada pada setiap kita. Kita diminta bertanggung jawab untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia sesuai keahlian kita untuk kemaslahatan umat. Nah, ketika kita diminta juga oleh Allah menjadi khalifah itu menggali sains dan teknologi, ada sebuah skill yang lahir setelah itu. Skill itu katakanlah membuat senjata. Membuat senjata itu tidak masalah, itu adalah hasil dari sebuah skill. Tetapi persoalannya yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti, satu, tujuan kita membuat senjata itu untuk apa? Nah, kemudian bagi yang sudah membeli senjata atau memiliki senjata tersebut, nah dipergunakan senjata itu untuk apa? Nah, ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah gitu. Bahwa lahirnya senjata tidak ada masalah. Itu salah satu wujud dari bagaimana kita menjalankan peran kita, tanggung jawab kita tadi dalam entrepreneurship tadi ya. Bagaimana kita mengembangkan keahlian kita untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada masalah. Tapi yang dua hal tadi itu menjadi pokok sekali. Karena tujuan itu innamal a'malu binniyat. Nah, setiap orang akan ditanya, apa motivasinya? Dia melakukan sesuatu dan melahirkan sesuatu. Nah, lalu penggunaannya seperti apa? Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu ya Pak Fadian? Oke, baik. Ya, jadi memang saya juga ingat saya dulu bekerja di telekomunikasi ya. Telekomunikasi kan kalau kita nelfon juga bisa nelfon yang baik-baik atau mohon maaf nih saudara bukan saudara teroris juga menggunakan alat telekomunikasi. Jadi bagaimana penggunaannya? Salah, terima kasih ini jadi berkembang dengan baik. Oke, ini tadi Bu Yanti belum hadir lagi. Ini sudah resen saudara kita, sahabat kita Pak Firmansyah, ini pejuang masjid, membuat masjid kembali. Silakan Pak Firman, bisa bertanya langsung, sudah saya unmute. Ya. Jazakallah, Ustaz Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Profesor Aman. Ya. Salam Ustaz Fatmi. Terus terang kami baru mulai mewujudkan wisata halal atau wisata syariah yang kami mulai dengan pembangunan Masjid Pantai Bali. Ya, yang kami ingin tanyakan apakah sudah ada lokasi atau ekosistem halal yang sudah terbentuk di Bali ini untuk menghindari adanya resistensi terhadap masyarakat sekitar masjid ini, dan insya Allah bila ada
kami ingin belajar dan ingin menjadikan sebuah benchmark bagi kami untuk kami kembangkan. Silakan Pak. Makasih. Terima kasih Pak Firmansyah. Silakan Pak Man. Baik, izin. Kebetulan sebulan yang lalu saya mengikuti Kongres Halal Internasional di Bangka, Pak. Itu dalam rangka mensosialisasikan halal tourism. Artinya kita bicara halal tourism, kebetulan guru saya namanya Profesor Sapta Nirwandar, Pak. Mungkin beliau tokoh halal ya, tokoh pariwisata halal. Beliau mantan wamen, wakil zaman Pak Arif Yahya. Beliau yang mengatakan bahwa wisata halal itu services. Jadi bukan wisata yang dihalalin, Pak, tapi pelayanannya. Artinya pelayanan itu dalam artian penyediaan makanan, minumannya. Artinya kalau kita bicara ada hotel syariah, kebetulan anggota kita juga ada yang bergerak di bidang perhotelan. Artinya bicara ekosistem, ini kembali lagi ke komitmen, Pak. Komitmen pemilik maupun regulasi di pemerintahnya. Jangan sampai kita bicara, mohon maaf, judulnya halal, tapi praktek-prakteknya yang memang tidak bagus gitu. Jadi bicara halal tourism itu halal artinya apa? Pariwisata ataupun tourism yang diperbolehkan, Pak. Contoh di negara, mohon maaf, misalkan kita bicara Thailand, Prancis, di situ ada Pak hotel-hotel halal. Kebetulan di Bandung teman saya punya hotel, itu malah yang masuknya itu pengunjung-pengunjung non Muslim, Pak. Gitu. Yang mereka tuh pingin bahwa di hotel itu tidak ada makanan minuman yang tidak halal seperti ada alkohol dan lain-lain. Yang kedua, yang masuk ke sana itu ada akadnya ke hotel itu bahwa tidak boleh, tidak diperkenankan masuk yang bukan mahramnya, yang bukan suami istri. Jadi artinya pada saat bicara value atau wisata halal, tentu ini bicara lebih luas dan ini memang debatable ya, tergantung kebijakan, Pak. Kalau menterinya soleh, ya kebijakannya soleh. Kebetulan kalau menterinya tidak soleh, ya kebijakannya tidak soleh. Makanya harapannya umat Islam itu berjuang di semua sektor supaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, konteksnya waktu itu Pak Arif Yahya, kebetulan sekjennya Pak Sapta, bicara halal tourism, wisata halal. Apa yang beliau sampaikan? Bahwa halal tourism ini bagian daripada strategi, bagian daripada nilai tambah. Sehingga orang yang datang ke tempat itu merasa nyaman. Gitu. Jadi jangan sampai wisata halal itu di-framing bahwa ini radikal, bahwa ini terlalu eksklusif. Enggak, Pak. Kita bicara halal tourism itu kita bicara sebuah strategi bisnis, ada niche market, ada keinginan. Nah, tentu Bapak yang lebih tahu kondisi di Bali seperti apa. Nah, harapan saya, kita bisa mengedukasi, kita bisa mensosialisasikan dengan bahasa yang baik, dengan informasi yang baik. Sebenarnya ini kendalanya sih sebenarnya di komunikasi, Pak. Gitu. Jadi bicara Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin, Pak. Dan saya memahami, kalau saya pribadi, saya membeli sebuah handphone. Di situ ada manual booknya. Tentu si pembuat lebih tahu untuk apa handphone ini, dari mana dibuat dan untuk apa. Tapi kadang-kadang kita sebagai pemakai enggan membaca istilahnya manual booknya gitu, Pak. Nah, kita juga sama. Manusia dilahirkan itu sama Allah itu ada manual booknya, ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya. Tapi kadang-kadang kita nggak membacanya gitu. Kadang-kadang kalau ada masalah baru kita buka gitu. Jadi bicara Islam bukan sekedar tadi di awal saya sampaikan, bukan sekedar hablum minallah saja, tapi bicara hablum minanas juga gitu. Jadi saya sebagai pengusaha tentu berjuang di bidang yang saya pahami. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang berprofesi sebagai tentara, pejabat. Tentu semua itu yang Ustadz bilang tadi, Ustadzah bilang, semua akan dipertanggungjawabkan di mata Allah. Kalau kita di bidang pariwisata, tentu apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi insight saya, hasil diskusi kemarin KHI Kongres Halal Internasional, sudah 3 kali apa 4 kali. Bangka sebagai percontohan wisata halal. Tapi namanya regulasi, eksekusi mungkin masih bertahap, Pak. Nah yang lucu kadang-kadang, Lombok misalkan saya ambil contoh, mau bicara wisata halal, yang nolak orang Islam sendiri, ini yang saya bingung gitu. Jadi, ya kembali lagi bahwa ini sebagai sebuah strategi, tantangan buat kita umat Islam untuk belajar lebih banyak, untuk membuat komunikasi yang lebih baik. Cuma minimal secara pribadi, saya meyakini bahwa tidak ada yang salah.
gitu. Jadi bukan berarti apa halalisasi, bahasanya lebih ekstrim lagi. Artinya ini saya buka insight saja ya tadi. Jababeka, sebuah kawasan industri. Di Sidoarjo ada namanya HIPS, Halal Industrial Park Sidoarjo. Itu saudara-saudara kita non-muslim, Pak. Tapi mereka melihat ini sebagai peluang bisnis. Nah, tapi kalau kita nggak ada yang menjadi pebisnis di bidang itu, ya apa boleh buat, Pak? Gitu. Artinya ya kembali lagi ke kita, pemahaman kita, bahwa bicara halal tourism, nomenklaturnya aja nggak berani, Pak. Ini Pak Menteri kita ini kebetulan belum berani bilang halal tourism, masih Muslim friendly, wisata ramah Muslim. Ini definisinya aja sampai belum ada eselonnya di sana kan. Jadi kita harus berjuang, Pak. Perjuangan kita lebih banyak dan masih panjang di bidang apapun. Makanya judulnya ini tepat sekali. Berjuang melalui produk halal. Produk itu bisa barang dan jasa. Nah, pariwisata itu produk halal, Pak. Gitu. Bismillah, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Mungkin Allah yang akan memenangkan, yang akan membuat apapun yang Allah kehendaki sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tugas kita sebagai umat berjuang aja sesuai value kita. Gitu. Masalah responnya seperti apa? Kayak saya bikin kosaki halal. Wah, banyak yang mencibir, banyak yang memprotes. Dan yang bikin saya sedih, yang memprotes itu umat Muslim. Gitu. Non-Muslim di Malaysia malah merespon baik gitu ya. Nggak apa-apa, itu perjuangan. Tapi kalau mulus-mulus saja, kalau misalkan nggak ada tantangan itu bukan berjuang katanya, Pak. Gitu. Siap. Ya mohon maaf agak kepanjangan, Pak. Silakan. Makasih, Pak. Jazakallah. Saya tambah dikit, Pak Fadian ya. Silakan. Pertama, Pak Aman, saya ingin mensupport Pak Aman ini bahwa apapun yang kita lakukan untuk Islam, jelas itu adalah sarana untuk ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Dan ketika kita mendapat tantangan-tantangan seperti itu, kita langsung bandingkan kita dengan Rasulullah. Belum apa-apa. Dengan begitu beratnya beliau mengembangkan Islam, sementara yang kita hadapi tantangan-tantangan itu masih tantangan-tantangan yang ringan gitu ya. Kita bandingkan dengan beliau supaya kita termotivasi terus gitu. Saya juga pengurus MES Sumatera Barat ini Pak Aman ya. Saya masuk Sumatera Barat ya. Lalu tadi terkait dengan wisata halal Pak Firmansyah. Saya melihat kita juga mencoba dalam beberapa organisasi di sini mengembangkan wisata halal. Tapi sepertinya memang wisata halal kita mendapat tantangan. Kenapa? Karena wisata halal kita itu kalau bisa memang kita harus lengkapi ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Jadi jangan sekedar halal makanan, tapi ini kita abaikan gitu ya. Sarana prasarana itu pun kelengkapannya, kemudian juga kebersihannya. Nah, kemudian kalau yang perlu juga kita perhatikan, halal, betul wisata halal, makanannya halal, tapi cita rasanya seperti apa gitu. Jangan diabaikan cita rasa. Jadi kita benar-benar profesional maunya gitu mengembangkan wisata halal. Cita rasanya itu nggak kalah dengan wisata lainnya yang tidak halal gitu. Walaupun yang kita sajikan itu semua yang halal. Jadi memang mungkin ada pelatihan-pelatihan dari dapurnya nanti ya yang mengelola ini. Nah, bagaimana mengampilkan itu. Kemudian ya pengelolaannya tadi gitu. Bagaimana pengelolaannya? Kalau pengelolaannya tidak baik, ya jelas ini membuat tidak ada minat untuk hadir ke sana. Lalu bagaimana pula SDM-nya, profesionalitas SDM, keramah tamahan dari para pekerja di sana melayani. Karena saya melihat kenyamanan konsumen itu ya sangat menentukan lah ya keberhasilan sebuah bisnis, termasuk juga rumah sakit. Nah jadi mungkin ketika kita mengembangkan wisata halal, hal-hal ini yang kadang-kadang memang perlu kita perhatikan. Jadi termasuk dalam semua aspek itu tadi. Kalau tidak, ya kalau hanya kita mencoba mengembangkan asal ada masjid sudahlah gitu. Asal makanannya sudah halal kita sebut itu wisata halal. Sementara hal-hal lain kita tidak ngenjot gitu ya. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang tidak booming, tidak akan menarik. Tapi jika ada sebuah percontohan, katakanlah sebuah tempat wisata halal, tapi di sana memenuhi hal-hal yang seperti tadi. Wow, saya pikir luar biasa gitu ya. Orang pasti akan lari ke sana gitu. Itu mungkin ya Pak Firmansyah. Ya Pak Aman. Ya, saya kira. Makasih Bu Isata. Terima kasih Pak Firman. Ini kembali lagi ada di chat dari Pak Didi. Assalamualaikum Pak Aman. Saya juga baru mendengar produk halal. Produk halal tidak hanya makanan. Tadi mungkin Bapak udah jawab ya. Produk halal apa saja yang sudah dikembangkan oleh teman-teman pengusaha produk halal?
Jadi Pak Aman udah menyebutkan kaos kaki ya. Mungkin pertanyaannya produk halal apa selain makanan yang sudah dikembangkan oleh teman-teman? Enggak Pak Aman? Baik, terima kasih Pak Fadian. Jadi kayaknya ini biar lebih afdol, saya minta ke Pak Fadian dan panitia, nanti kita setelah acara ya teknisnya, harus mencoba nih kayaknya kaos kaki soka, kaos kaki halalnya nih. Masya Allah. Door prize ya Pak ya? Oh, door prize. Oh, jangan di luar acara, di dalam acara aja. Boleh. Jadi nanti mungkin Pak Fadian bisa memandu ya untuk gimmick ya. Jadi kita bicara tadi Bu Ustazah bilang halto. Kalau Agim bilang suka menyingkat namanya halto katanya. Halto halal dan toib. Karena di ayat Al-Qur'annya itu bukan atau tapi dan. Ya. Kalau bicara di Malaysia, kalau bicara produk halal itu ini identik dengan baik. Artinya baik itu baik kualitasnya, baik untuk lingkungan, baik untuk tubuh, jadi lebih luas gitu. Jadi bukan sekedar wah ini halal produk agama, produk enggak Pak gitu. Jadi kalau kita bicara halal dan toib itu, kita bicara kualitas premium quality. Kita bicara ini produk go green, artinya produk yang baik buat lingkungan, tidak merusak. Ini produk yang organik, yang sehat. Kenapa? Karena harus baik buat tubuh. Nah ini yang harus dipahami. Gitu. Makanya literasi tentang halal itu harus terus digaungkan dan diedukasi. Gitu. Jadi tidak disempitkan, tidak di-framing. Makanya saya diminta sama teman-teman di MES, Bu, izin masuk ke Dewan Pakar MES Pusat, mengisi pos yang agak kosong nih. Kalau ahli syariah udah banyak nih, ada Profesor A, B, C, D ya. Tapi untuk industri halal, saya 3 minggu yang lalu mungkin diundang sama Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional. Ini Wantanas bicara apa nih? Artinya dulu kalau kita bicara Wantanas itu pertahanan segala macam, tapi sudah mulai dilirik bahwa ekonomi syariah atau produk halal itu bagian daripada ketahanan ekonomi. Sehingga ketahanan ekonomi itu bagian daripada pertahanan nasional. Nah, kenapa kita nggak melihat bahwa produk halal ini sebagai ketahanan umat, ekonomi umat, sebagai ketahanan akidah kita gitu. Jadi artinya pada saat ekonomi umat kuat, akidahnya kuat gitu. Jadi harapan saya, di samping tadi halal dan toib, ini ada spirit. Ada spiritnya apa? Ada spirit untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi bicara tadi produk halal apa aja sih selain makanan dan minuman? Nah, saya bicara fashion halal. Nah, yang punya pabrik tekstil, yang kain itu mayoritas non-muslim. Dan mereka yang semangat mensertifikatkan produknya. Teman-teman yang Pak Haji, yang notabene muslim, malah masih debat, ini boleh enggak, halal tidak halal. Saudara-saudara kita yang non-muslim, kebetulan saya di API ya Bu ya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang notabene ini perusahaan tekstil semua. Malah yang semangat mensertifikatkan itu malah yang teman-teman yang non-muslim. Ini yang saya bingung gitu kadang-kadang. Ya mungkin ini kita bicara tadi konsep apa majority syndrome ya, minoritas selalu lebih fight gitu Bu. Mungkin umat muslim juga di negara-negara yang non-muslim ya, sama solid juga gitu ya, seperti yang di Australia, di Singapura, di Eropa. Nah artinya kita sebagai umat muslim yang alhamdulillah sama Allah diberi berkah, diam di sebuah negeri yang mayoritas muslim, jangan sampai seperti buih di lautan. Artinya secara volume kita 87,9, hampir 239 juta. Gitu. Artinya dengan penduduk sebesar itu kita jadi penonton, kita jadi konsumen, dan kita debat gitu ya dengan hal-hal yang tidak substansi. Sedangkan dalam level eksekusi kita bicara, mohon maaf, masih lemah dan kita jadi penonton. Makanya saya tadi terngiang sekali dengan Ustazah bahwa kita harus bicara Muslim entrepreneur, entrepreneurship buat Muslim. Artinya entrepreneurship yang berbasiskan nilai-nilai Islam. Gitu. Jadi artinya kita bicara tadi kemampuan melihat peluang. Nah, artinya si Muslim ini harus melihat ini peluang gitu. Makanya saya sangat senang sekali dengan kata-kata kajian keluarga sakinah. Mungkin keluarganya saya umum, tapi sakinahnya ini yang menarik Bu. Karena pemahaman saya tentang sakinah biasa kalau dosen Bu suka melihat kata ya Bu ya. Jadi saya lihat sakinah itu tujuan gitu, goal yang kita pingin capai gitu. Jadi artinya kondisi aman, damai, dan ketentraman hati, menenangkan hati gitu. Itu pemahaman sakinah yang saya pahami ya. Jadi artinya pada saat kita bicara kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, tentu bukan sekedar sakinah itu rukun, ya mohon maaf, bukan sekedar hal-hal yang sifatnya sempit ya, tapi lebih luas gitu. Artinya
saya masih belajar tentang berkeluarga yang baik, saya belajar agama, tuntunan Islam tentang agama seperti apa, tapi saya bicara ini sebagai entrepreneurship gitu, sebagai sebuah konsep gitu, bahwa Rasul itu seorang pedagang. Rasul itu melihat peluang gitu. Artinya Rasul dengan gelar Al-Amin dapat dipercaya. Jadi trust penting. Sehingga Rasulullah di zaman mudanya, Rasulullah itu berdagang gitu. Ya mungkin Ustazah lebih paham ya gitu. Beliau menjualkan produknya, dipercaya, artinya bahwa umat muslim itu sahabat-sahabat Rasul itu semuanya pebisnis, Bu. Sebagian besar itu pebisnis. Artinya pengusaha yang secara ekonomi itu kuat. Sehingga dakwah Islam itu bisa berkembang. Gitu. Jadi dengan kuatnya ekonomi kita bisa belajar lagi dengan baik. Nah, yang kedua, kita juga bisa membuat ekonomi yang kuat. Nah, artinya kita bisa mengambil kebijakan yang baik, karena tadi yang Umi sampaikan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat, semua akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Di yaumil hisab, di yaumil mizan itu tidak akan ada yang lolos. Apa yang kita pakai, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pikirkan. Tadi, bicara halal, rezeki halal, artinya di samping makanan rezeki yang kita makan, cara mendapatkannya juga harus syar'i. Kan nggak ada rezeki syariah ya Bu ya, yang ada kan rezeki halal gitu kan, artinya rezeki yang baik yang diperbolehkan. Nah, ini saya meluas, agak membuka insight, membuka paradigma bahwa kehadiran saya 3 tahun di Malaysia belajar tentang agama, saya sampaikan ke Pak Fadian, sebenarnya Pak izin, saya dilihat sebagai sosok pengusaha yang peduli terhadap pendidikan. Kenapa saya bisa dapat kesempatan pendidikan? Ini sekedar insight saja, mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham bahwa kalau yang kuliah di luar negeri itu pilihannya cuma 2 katanya. Kalau nggak pintar banget, harus kaya banget. Nah, saya kebetulan nggak dua-duanya nih. Jadi artinya saya mulai dari kecil, alhamdulillah ada kesempatan bisa belajar lagi sehingga bisa berkontribusi meskipun sedikit buat perekonomian umat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kelapangan rezeki yang dititipkan Allah sama Bapak Ibu sekalian, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dioptimalkan untuk kepentingan sendiri maupun keluarga maupun agama kita gitu. Jadi bismillah, tadi di awal hablum minanas, tentu kita hablum minallahnya jauh lebih penting gitu. Jadi itu mungkin insight saya sebagai praktisi bisnis, meskipun kalau bicara di kampus saya biasanya lebih banyak ngomongin tentang strategi bisnis gitu ya, tapi kesempatan spesial ini saya banyak belajar di Umi nih, Ustazah yang luar biasa. Sama-sama kita keluarga mes juga ya Bu ya. Kalau saya dibilangnya mau alap halal Bu. Kalau belajar halal sedikit-sedikit, mohon maaf kalau Umi ngajar di UIN, ya dosen ya di IAIN, dengan pemahaman yang sangat luar biasa, saya sangat tersanjung, berbangga gitu. Artinya terhormat diundang di kajian yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan niat kita berbagi ilmu, berbagi waktu, tidak ada yang kebetulan, semua terjadi dengan izin Allah. Saya dipertemukan dengan Fafadian, dengan teman-teman di sini kajian pejuang subuh yang luar biasa. Cuma kalau boleh, kalau saya ini luar biasanya gini, berjuangnya kalau bisa kata teman-teman jangan subuh aja katanya gitu. Kolaborasinya berjuangnya siang, malam. Jadi artinya setelah subuh, kalau pemahaman saya setelah subuh itu bertebaranlah di muka bumi. Artinya kita berjuang di bidang masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang berusaha. Semua dalam koridor agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu sejuk, damai, ramah, tidak bicara eksklusif, gitu ya, tidak bicara hal-hal yang sempit sehingga kita saling menyalahkan. Kita terbuka gitu. Bismillah, saya diundang kapasitas saya sebagai pengusaha. Tapi pengusaha yang Ibu sampaikan bahwa entrepreneur yang berbasis nilai-nilai agama. Jadi bahasanya Muslim entrepreneurship gitu ya. Itu mungkin kata-kata Ibu yang luar biasa. Maka saya kembalikan ke Pak Fadian dan Umi. Makasih. Saya tambah Pak Fadian. Okay. Silakan. Menarik nih. Ya, tadi saya juga mau menyampaikan itu tadi, bahwa tadi Pak Aman mengatakan ada keterkaitan makanan yang kita konsumsi ini dengan ketahanan keluarga. Nah, saat ini kita berhadapan dengan krisis ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu menyangkut ketahanan spiritual, ketahanan psikis, ketahanan sosial. Nah, seperti yang terjadi hari ini, apakah di Indonesia, negara lain juga ketika saya mengikuti
Women International Conference di Perth, Australia, itu juga hampir di seluruh negara itu terjadi peningkatan perceraian, konflik keluarga luar biasa ya, menjadi-jadi gitu. Nah, karena saya konsultan keluarga, banyak keluarga itu hanya mencoba melakukan muhasabah untuk melihat persoalan-persoalan lain, apa yang menyebabkan kita bisa begini tidak damai, apa menyebabkan ini pendidikan anak tidak berhasil, apa menyebabkan ini kok kita tuh nggak pernah bisa merasakan sakinah bla bla bla. Lebih kepada personality yang menyangkut perilaku gitu. Sangat tidak banyak ya di antara pasutri itu mencoba menelaah apakah yang diberikan kepada keluarga itu sumber nafkahnya halal atau tidak gitu. Jadi seorang pimpinan keluarga, bagaimana dia menafkahi keluarganya? Apakah sumber diberikan dari nafkah itu berasal dari sebuah proses yang halal atau tidak? Nah, kemudian istri juga kadang tidak bertanya, istri dan anak tidak bertanya kepada suami, apakah yang papa cari ini sesuatu yang halal, kah yang kami makan ini? Nah, jangan hanya menuntut, tapi tidak pernah kita koreksi, tidak pernah kita ingatkan ini, apa yang dikonsumsi ini halal atau tidak gitu. Padahal dalam sisi agama, bahayanya makanan yang haram itu luar biasa. Satu, kata Rasulullah, doa tidak dikabulkan. Nah, jadi ketika Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki dalam perjalanan, dia dalam perjalanan jauh, badannya kumuh, wajahnya kusut, kemudian dia berdoa, ya Rab, kata Rasulullah, bagaimana mungkin doa dikabulkan ketika dia mengkonsumsi makanan yang haram? Nah, jadi ini salah satu. Yang kedua, iman kita menjadi lemah, ya. Kemudian otak kita juga menjadi rusak ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram tadi. Nah, coba bayangkan ketika dalam satu keluarga suami istri merindukan sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah itu tadi dikatakan Pak Aman, betul. Keluarga yang tentram, damai, bahagia dalam ridha Allah. Bagaimana ridha Allah itu kita dapatkan gitu. Ketika yang dikonsumsi tadi adalah makanan-makanan yang tidak halal. Nah, dikatakan juga oleh Rasul dalam satu hadis, orang yang mengkonsumsi makanan yang haram itu menjadi umpan neraka. Nah, bayangkan bagaimana kedamaian dan ketentraman kita dapatkan gitu. Nah, memang hari ini yang menjadi perlu kita muhasabah diri Pak Aman ya. Banyak keluarga, kalau saya konsultan keluarga, udah ya Allah luar biasa peningkatan keluarga yang menghadapi konflik itu luar biasa. Nah, itu terasa betul bagi saya, di samping juga cerai gugat cerai talak yang ada di Indonesia itu mengalami peningkatan luar biasa. Ya, seperti Jawa Barat aja lebih 5.000 kasus per tahun gitu ya Pak, belum lagi Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa, sesuatu yang memang kita tidak bisa abaikan. Di kehadiran APHI ini saya katakan ini satu jihad yang strategis. Ya, jihad yang strategis untuk memperbaiki. Nah, kalau tadi Imam Al-Ghazali saya tampilkan di awal, bahwa ketika kita bicara makanan halal, itu kita sama dengan bicara tentang fondasi sebuah bangunan. Bagaimana mungkin sebuah bangunan itu bisa kokoh, keluarga tadi bisa kokoh ya, ketika yang kita konsumsi itu sesuatu yang tidak halal gitu ya. Tidak mungkin bisa keluarga yang sakinah, keluarga harmonis itu bisa terwujud. Nah, keluarga jelas strategis sekali dalam mewujudkan sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang sejahtera. Ketika keluarga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat itu melahirkan generasi-generasi yang tadi lemah ya secara spiritual, kemudian generasi-generasi yang tidak berkualitas SDM-nya, Masya Allah, bayangkan seperti apa bangsa itu akan terwujud. Jadi betul itu, ini sangat strategis sekali seperti dikatakan Pak Aman tadi. Nah, mungkin itu dulu komentar saya Pak Fadian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini Bu Yanti sudah resen, tapi ini ada pertanyaan dari chat dulu sebelum ke Bu Yanti dari Bu Siti. Pak Aman tadi bicara mengenai produk kaos kaki halal. Apakah yang halal prosesnya, bahannya, atau bentuknya? Kalau boleh dilihatkan dong. Wah, ini penasaran nih, Bu Siti nih. Wah, ini produk kaos kaki halal ya, karena udah jelas nggak dimakan ya, Pak Aman. Baik, Bu Siti, terima kasih. Jadi saya cerita kaos kaki. Latar belakang kenapa ada kaos kaki halal. Pertama, salah satu pemilik Soka itu, beliau jurusan kimia, teknik kimia ITB. Sehingga beliau lebih paham bahwa di industri kimia itu ada beberapa zat yang memang halal dan tidak halal. Kebetulan beliau direktur PT Ultraco, sekarang udah almarhum, dan insya Allah ini akan menjadi ladang amal buat beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya berkunjung ke Taiwan, pabrik mesin,
Sehingga disampaikan bahwa di dalam mesin itu ada sikat yang terbuat dari bulu babi. Ini verifikasi dari pabrik mesinnya langsung, Bu. Nah, yang ketiga, pada saat saya berkunjung ke Cina, barang import yang masuk ke Indonesia itu tidak semuanya diproduksi sama perusahaan besar. Jadi banyak juga yang diproduksi sama UKM-UKM-nya Cina lah. Dan Bapak Ibu sekalian tahu, kalau di Cina itu, persis kayak di Indonesia itu kayak kita tuh ada kucing, ada ayam. Nah di sana itu di rumahnya itu ada anjing, mohon maaf, ada babi gitu. Sehingga dikhawatirkan ada zat-zat najis yang tercampur di produknya. Gitu. Jadi singkat cerita, kenapa kaos kaki halal? Tapi kalau kita bicara kenapa harus halal, karena tadi ada ayatnya, ada undang-undangnya. Kalau bicara kenapa kaos kaki halal, ada 3, Bu Siti. Nanti lebih afdolnya, kebetulan saya zoomnya di rumah, sebenarnya ada di kantor sih, kebetulan saya ini. Yang lebih afdol nanti izin Pak Fadian, saya kirim ke lewat panitia, ke Bu Siti untuk mencoba produknya, Bu, produk kaos kaki Sokat. Ini request gitu, jadi biar afdol nih, bentuk apresiasi saya kepada Ibu karena ingin tahu kaos kaki halal. Pertama bahan bakunya, Bu. Jadi tekstil itu, bahan bakunya itu ada benang, ada kain. Dan itu biasanya ada namanya itu zat kimia atau kemikal, entah itu pelembut, softener, entah itu pewarna. Di situ titik kritisnya, Bu, gitu. Karena pewarna itu ada yang terbuat dari tipe base dan tipe acid. Jadi bahasa sederhananya ada yang dari minyak babi, ada yang dari minyak sapi lah. Nah, untuk memastikan itu harus diaudit, gitu. Saya kebetulan kemarin diskusi dengan Profesor Slamet Ibrahim, beliau guru besar di ITB, Bu. Beliau ahli kimia, orang farmasi, sehingga beliau metodenya udah teruji. Dan metode yang disepakati bersama itu audit, diperiksa gitu. Karena ada metode-metode yang memang tidak valid gitu. Sedangkan untuk kehalalan itu harus valid gitu. Ini bicara teknis, tapi sederhananya yang membuat kaos kaki halal tidak halal itu di bahan baku. Jadi mohon maaf, pada saat kita bicara soka halal sok atau kaos kaki halal, kita tidak boleh menjudge yang lain kaos kakinya haram, Bu. Tapi diragukan kehalalannya. Gitu. Jadi berbeda dengan pada saat saya punya merek namanya kaos kaki Soka, yang lain tidak boleh menggunakan nama Soka. Karena itu hak saya, hak kekayaan intelektual saya. Artinya, hak mereknya sudah saya punya. Tapi pada saat kita bicara halal sok, justru tujuannya kata Ibu tadi, kata Umi Ustazah itu, ini dakwah gitu, Bu. Bahwa apa yang dipakai sama konsumen kita sudah halal, dan kita pingin halal sok ini diikuti sama pengusaha-pengusaha kaos kaki lainnya. Makanya kalau ada permintaan dari konsumen harus halal, produsen akan ngikutin. Di samping secara aturan ya, Bu ya, gitu. Nah, yang kedua prosesnya. Proses pembuatan kaos kakinya. Makanya kita suka undang ke pabrik kita, ada dari kampus, dari mana, untuk kita perlihatkan. Ini yang membuat tidak halal. Dan itu diaudit, Bu. Meskipun debatable pasti ada ya, gitu. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan itu kalau di umum mungkin mengenal istilah ISO ya. Di kita itu ada namanya SJH. Sistem jaminan halal. Artinya audit yang memeriksa proses supply chain kita. Dari mulai bahan baku, proses penyimpanan, maupun yang lainnya. Nah, setiap 2 tahun diperpanjang, diaudit ulang. Sekarang diperpanjang dengan undang-undang baru itu jadi 4 tahun. Tapi substansinya 3 poin tadi. 1 di bahan baku, 2 di proses, yang ketiga di ini, Bu, di lingkungannya gitu. Nah, masalah konsumen mau pakai tidak pakai itu silahkan. Tidak ada paksaan. Tapi tugas saya sebagai produsen, pengusaha muslim, sudah menjalankan kewajiban saya. Memberi nilai tambah, memastikan kaos kaki yang diproduksi dan dijual itu halal. Terus gimana dengan kaos kaki yang saya pakai dengan merek lain? Ya semuanya bagus. Cuma mungkin diragukan kehalalannya. Saya tidak boleh menjudge halal. Karena belum diaudit gitu. Jadi harapan saya, Soka itu akan menjadi apa ya? Men-trigger gitu, Bu. Jadi ada istilah amal zariyah gitu ya. Amal yang diikuti orang lain yang mengalir terhadap kita terus gitu, sehingga pada saat Soka itu disertifikatkan halal, mudah-mudahan insya Allah kaos kaki lain dihalalkan juga gitu. Makanya kita butuh support nih konsumen, di Bapak Ibu sekalian, menuntut supaya halal gitu, sehingga produsen lain membuat sertifikasi. Karena bagi pengusaha ini tuh biaya, Bu. Contoh misalkan seperti kita ketahui, misalkan di mesin itu ada bulu babi, ada bulu ekor kuda yang kita pakai ekor kuda. Misalkan. Ini biayanya mahal gitu. Sehingga pada saat harus diganti dengan yang dihalalkan, tentu butuh biaya yang lebih besar. Dan bagi pengusaha itu investasi. Artinya pada saat investasi ini tidak menguntungkan, ya nggak mau gitu. Saya pun kalau misalkan
Di awal-awal sempat Bu, down lah gitu dengan respon yang kurang bagus awalnya ya. Ya udahlah, ngapain juga dihalalin, nggak halal juga laku. Ya kan, nambah biaya juga lagi, pusing lagi, ngurus asosiasi lagi, nambah waktu kerjaan kan, gitu. Tapi karena niat kita ibadah, yang kita lihat bahwa ini ada nilai tambah, Bismillah aja, ini bentuk pelayanan terhadap konsumen, nilai tambah kita Kosaki Soka, gitu. Makanya saya tidak terlalu memusingkan respon konsumen, mau bagus nggak bagus, yang penting mah Allah ridho lah gitu. Kalau misalkan dapat bonus dunia mah itu ngikutin Bu gitu. Toh saya tanpa ada konsep halal juga, Kosaki saya udah 20 tahun Bu jalan, baik-baik saja istilahnya kan. Tapi karena saya tahu ini kewajiban saya untuk menyampaikan dan memperbaiki yang saya anggap tidak halal dan meragukan. Itu bentuk perjuangan saya, dakwah saya di bidang ekonomi, di bidang usaha yang saya pahami. Mudah-mudahan Ibu berkenan nanti memakai produk Soka. Sekarang gratis, yang kedua ketiga harus beli. Gitu. Ini mohon maaf kalau pengusaha ada aja promonya ya Bu ya. Ini mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih nih ya. Ini ada Pak Regi di sini ya. Pak Regi katanya mau menampilkan videonya, mungkin siap-siap Pak Regi setelah ini. Tapi sebelum betul ya, ternyata memang produk halal itu dari cara penggunaan, cara pembuatannya juga ya. Ada bulu babi, betul nih, ada sikat gigi juga, ada bulu babi yang terbagus, termasuk juga apa, kosmetik ya Umi ya. Kosmetik yang terhalus apa untuk nyapu supaya tambah cantik apapun lah itu juga dari bulu babi ini, Masya Allah, itu yang harus kita perhatikan. Oke, baik, Umi mau ada tanggapan mungkin setelah ini Bu Yanti dari Singapura? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Aman dan kawan-kawan ini sesuatu yang betul-betul luar biasa. Maka tadi saya minta ke Pak Fadian, saya minta nomor handphonenya Pak Aman juga. Baik. Kirimin juga kaos kaki tersebut, dan saya akan sosialisasikan kepada semua mahasiswa saya, baik yang di UIN maupun di Fakultas Kedokteran yang lain-lain di tempat saya mengajar ya. Nah, dan juga kepada masyarakat, kepada publik gitu. Karena dan saya juga minta semacam leaflet Pak Aman. Nah, dasar pembuatan kaos kaki halal tersebut, sehingga ini kita kadang-kadang kita menjual kaos kaki seperti itu, tapi tanpa ada penjelasan-penjelasan tersebut, maka ini pemasarannya juga seperti tadi ya, menjadi kurang luas jadinya gitu. Jadi barangkali ini saya ingin mensupport ya Pak Aman gitu ya. Nah, kita coba di Padang melebarkannya lagi. Oke, lanjut Pak Fadian. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini Umi nanti jadi promonya bukan wajahnya tapi kakinya kalau kaos kaki ya. Oke, baik, mudah-mudahan ini silaturahim barokah ya, betul-betul ada kelanjutannya setelah ini. Oke, ini nanti siap-siap mungkin Pak Regi akan menampilkan produknya, itu juga betul bukan promosi ya, tapi siar ya, sama sih. Oke, baik, silakan Ibu Yanti langsung bicara dengan ngobrol dengan Pak Aman. Sudah saya unmute. Ya, Assalamualaikum Pak Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya Pak Aman ya. Ya, ya Pak Aman, saya mau tanya produk dari perusahaan Bapak tuh produk apa aja yang ada? Apakah sudah ada di pasaran Singapura? Kalau ada, di mana kita mau mencarinya? Pertama itu ya. Yang kedua, saya pernah terbaca di buku mana saya lupa. Di situ dibilang produk nabati itu tidak semuanya halal. Ada juga yang haram. Jadi produk nabati itu kan dari hewan. Yang macam mana yang ada haramnya itu? Itu aja Pak Aman. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya lihat distributornya udah distributor udah mendaftarnya distributor Singapura. lanjut silakan Maman. Baik, ini Bapak Dian. Saya cakap Melayu sedikit ya Bu Yanti ya nih. Iya, boleh. Oh, iya, pernah di Malaysia. Kuliah lagi nih. Saya alhamdulillah karena kuliah di Malaysia, produk Soka itu sudah ada di Malaysia, Bu. Oh, udah ada. Di Maidin, kita juga jual di Wow Shop dan lain-lain. Nah, justru respon Kosaki halal itu lebih bagus di Malaysia. Artinya ekosistem sudah terbentuk. Di Malaysia berarti di Johor ada juga ya, Pak? Oh, ada Bu, dai hitam Bu, di Klang, dai hitam. Insya Allah kalau saya ke Johor saya cari. Kita punya distribut di Ai Hitam di Johor Bahru. Yeah. Kita juga sempat ada pameran di Singapura. Waktu itu ada di Changi ya Bu ya. Oh, Changi. Mungkin di situ ada di daerah apa ya? Singapura Expo. Oh, Woodland. Ya betul. Barang kita alhamdulillah sudah ada di Singapura. Di Johor juga sudah banyak. Sampai ke Perlis Bu. Alhamdulillah gitu.
Jadi dari Kelantan, dari Selangor, semuanya udah banyak. Tapi di Singapura belum optimal nih, kayaknya butuh dibantu sama Bu Yanti nih. Insya Allah. Banyak nih insya Allah nih. Insya Jadi Allah. masih silaturahim, Allah yang menggerakkan kita semua, yang penting niat kita baik, Allah yang akan mencatat sebagai sebuah kebaikan. Tadi saya coba jawab ya Bu ya. Tadi dalam konteks produk nabati, produk hewani, tentu kita sebagai pengusaha harus mengedukasi karena konsumen tidak tahu Bu. Nah, si pengusaha ini yang harus menjelaskan dan regulasi yang mengharuskan untuk ngasih penjelasan, mengedukasi di kemasannya bahwa produk ini halal atau tidak halal. Nah, sempat debat, kalau bisa yang haram saja yang dilabelin, yang lain halal. Nah, saya ambil analogi ya. Contoh, saya mungkin kita bicara nabati, hewani, tentu setiap produk berbeda, Bu. Kita nggak bisa menjudge secara umum ya. Makanya butuh regulasi untuk menjelaskan itu gitu. Cuma saya ambil analogi, ini ada mahasiswa. Mungkin Umi ini sebagai seorang dosen, ada mahasiswa satu kelas itu 40. Yang lulus ini 38. Yang tidak lulus 2. Apakah sertifikat itu dikasih ke yang tidak lulus? Tentu sertifikat itu diberi ke yang lulus. Karena dikasih ke yang tidak lulus tidak ada manfaatnya juga buat dia. Justru kita harus memberi sertifikat itu ke yang sudah lulus. Nah, itu analoginya ya Bu ya. Jadi pada barang halal ada barang haram, yang disertifikat itu yang halal. Karena ada manfaatnya. Yang haram yang tidak disertifikat gitu. Kalau kita ke Malaysia, mungkin di situ ada Bukit Bintang ya. Iya, iya. Di Alor. Iya, di Bukit Bintang itu kawasan industri ya. Iya, kawasan. Iya. Di situ namanya Jalan Alor itu tempat makan seafood. Kebayang orang Indonesia, ya mungkin Melayu ya, Indonesia Islam ya. Kebayang kalau masuk ke Jalan Alor, itu khas Thailand, itu banyak yang tidak haram, Bu. Tidak halal, maksudnya haram kan. Tapi dengan adanya sertifikat halal, ada restoran-restoran, tempat makan yang menyediakan makanan halal. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan terhadap konsumen bahwa konsumen muslim butuh makanan yang halal. Tapi kita tidak bisa melarang ada kedai, ada restoran yang menjual barang yang haram, Bu. Meskipun di situ di supermarket di Malaysia itu ada tulisannya. Ada misalkan minuman haram, itu ditulis Bu makanan haram kalau di Malaysia. Nah, kalau di Indonesia belum berani kayaknya jadi masalah nanti kita. Ya artinya ini edukasi. Ini butuhnya regulasi. Mungkin Malaysia sudah lebih lama ya. Jadi saya sebenarnya cukup nyaman lah. Makanya tadi lihat Ibu nih jadi bahasanya nih pengen ngomong Melayu nih kayaknya. Ya, tadi Pak Aman bilang di kawasan Singapura di Woodland ya ada stocking soka. Ya, dulu sempat ada di sana. Sekarang tidak ada lagi ya? Ya, itu disuplai dari Johor, Bu. Jadi nanti Johor, bisa distributor kita yang di Johor, di Air Hitam, biasanya dia yang distribusi ke Singapura. Oh, oke. Kalau ada opportunity di Singapura, misalkan Ibu punya market, punya channeling, distribusi, justru kita ingin mengoptimalkan market Singapura. Karena Singapura kan kebetulan lebih kecil dibanding Malaysia atau dibanding Indonesia ya Bu ya. Muslimnya sedikit, tapi bukan berarti sedikit tidak diperhatikan gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kita berharap Bu Yanti sebagai muslimah yang berada di Singapura bisa ikut memakai dan membantu orang lain memakai produk soka dan produk halal lainnya. Ya, saya ingin belinya, tapi dicari aja nanti ya kalau saya ke Johor. Boleh insya Allah nanti saya cek nih izin ke panitia. Jadi nggak enak nih jadi kasarnya kayak jualan ini di. Tidak, bukan begitu Pak Aman. Jadi kita kan harus mempromosikan produk halal Muslim kan. Jadi ada juga teman saya waktu itu tanya mau cari stockingnya halal dari teman saya. Tapi saya gimana mau cari? Kebetulan di sini ada Pak Aman. Nanti saya bilang ke teman lah. Sebab teman itu jual baju-baju Muslim di Golden Landmark. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya. Ya. Nanti saya tanya Pak Fadian aja kontaknya Pak Aman ya. Boleh. Nanti bisa nomor nanti Ibu Siti, Bu Ulfatmi sudah diserahkan ke Pak Aman, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Aman. Assalamualaikum.
Sama sehat Saya selalu. baik. Saya dapat fee pahalanya aja nih dari bisnis nih teman-teman, masya Allah. Ini memang betul kita tolong menolong ya Pak Aman ya. Ini ada Bu Ulfat nih, teman-teman di sini juga akan mensiarkan lah, bukan mempromosikan. Oke, baik. Ini ada Pak Regi ya akan apa? Ini bukan mempromosikan, memperlihatkan nih produknya dari Soka. Silakan Pak Regi, sudah saya jadikan co-host. Mudah-mudahan ini juga perniagaan yang barokah karena kita membawa nama halal ya, masya Allah luar biasa, dan mengingatkan juga nih. Jadi ini kaos kakinya untuk laki untuk perempuan Pak Aman? Dua-duanya Pak. Dua-duanya, alhamdulillah. Ini yang banyak tanya perempuan nih, masya Allah. Silakan Pak Regi. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin nih share video company profile-nya ya, Pak. Insya Allah, silakan. Pak Dian, Pak Aman, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sambil menunggu nanti sahabat-sahabat di sini yang memerlukan ya, mau beli, mau mempromosikan, mau membantu produk-produk halal, nanti kita undang juga nih teman-teman Pak Aman, tentunya banyak Pak Aman ya, bisa kita siarkan di sini. Silakan Pak Regi. Ini Pak Regi, Pak Aman pakai kaos kakinya nggak bisa dilihat. Promosinya nggak kelihatan. Kalau pabriknya di mana ya Pak Aman ini, pabrik kaos kakinya? Jadi pabrik kita itu di Tanjung Sari Pak. Jadi di daerah Kabupaten Sumedang, dari Bandung. Sumedang, oke. Betul, dekat Unpad ITB di situ. Gitu. Masya Allah, siap. Ini kaos kaki kita Pak. Pak lagi aja dulu ya, lanjut ya. Ya, siap. Sudah muncul belum nih Pak di layar? Sedang akan muncul. Ada tulisan kanan. Ini video ya Pak Regi ya? Ya, coba. Sudah ada lagunya. Oke, Masya Allah. Suaranya keluar Pak? Keluar. PT Soka Cipta Niaga merupakan salah satu produsen kaos kaki di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung. PT Soka Cipta Niaga berdiri tahun 2011 jam 11 di kantor nomor 11, dan kebetulan kantor notarisnya juga nomor 11. Kami mengawali usaha ini tentu dari ide-ide kecil. Saya ngumpul dengan kawan-kawan yang notabene berlatar belakang yang berbeda. Yang pertama ada orang tekstil, kemudian yang kedua ada orang retail, yang ketiga ada orang produksi yang dikuat produksinya, yang ketiga ada orang yang punya jaringan yang luas. Akhirnya kami bersepakat bagaimana membangun sebuah entitas bisnis. Kebetulan salah satu tim kami ada yang sudah memulai untuk produksi di kaos kaki. Kami juga melengkapi dari sisi legal aspek. Tentu kami sebagai perusahaan melengkapi bagaimana kita punya SNI, bagaimana kami juga akhirnya merupakan satu terobosan. Tahun 2016 kami mensertifikasi produk kami untuk sertifikasi halal. Ini merupakan kaos kaki pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi halal, tepatnya dari MUI. Pabrik kita ada di Jatinangor. Kenapa di Jatinangor? Karena ke depan kita melihat ini prospeknya akan dekat dengan infrastruktur. Produk kami intinya ada 3. Pertama, produk basic, yaitu kaos kaki dasar. Yang kedua, ada produk esensial. Mungkin teman-teman atau konsumen kami melihat ada atau memanggilnya kaos kaki bermotif. Kemudian yang terakhir ada Soka Internasional. Terus kita
Bang, setiap 3 bulan sekali kita melakukan inovasi-inovasi. Mulai kita memproduksi yang namanya kaos kaki wudhu, kaos kaki jempol, kaos kaki antibakteri. Kemudian kami kerjasama dengan HiQ di Swiss membuat kaos kaki smartem, artinya kaos kaki pintar. Kalau kami bilangnya kaos kaki ber-AC karena dia menyesuaikan dengan suhu tubuh. Ini juga meledak menjadi salah satu produk unggulan. Nah, dalam perjalanannya kami memulai dengan menjual melalui channel distribusi dengan membentuk distributor. Alhamdulillah distributor kami mulai dari Jawa Barat dulu berkembang ke wilayah timur sampai ke Papua sekarang itu. Kemudian dari wilayah barat ya, dari mulai Jakarta sampai sekarang sampai ke Aceh. Kemudian kami juga berkembang, ternyata diminati juga oleh kawan-kawan kita yang dari Malaysia, di daerah Thailand, terutama di daerah Patani, kemudian di Brunei Darussalam. Kita sadar betul bahwa mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan kami. Oleh sebab itu konsep win-win itu harus menjadi pilar kita di dalam membangun bisnis itu. Mengenai pembinaan lain, mereka juga kita kasih reward tahunan, reward bulanan, ada cashback juga. Kemudian juga mereka juga dikasih kesempatan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Kita ada yang namanya raker 6 bulanan, raker tahunan, bahkan terakhir kami melakukan raker tahunan di luar negeri. Ini sekaligus mereka supaya rekreasi, mereka juga merasa happy, merasa ikut dilibatkan dan mengetahui sejauh mana tren perkembangan perusahaan PT Soka Cipta Niaga. Itulah yang menjadi mungkin resep sehingga mereka merasa menjadi keluarga besar di PT Soka Cipta Niaga ini. Ya, terima kasih Pak Regi. Itu kurang lebih gambarannya. Mudah-mudahan kalau berkenan ke depan bisa silaturahim Bapak Ibu sekalian, bisa memakai produknya, bisa silaturahim ke kantor kita, ke pabrik kita. Cuma kalau boleh, ini ada 1 menit. Itu kebetulan Pak Iwan itu direktur bisnis saya, yang biasa muncul kalau nggak Pak Iwan, Pak Helma biasanya. Kalau saya baru belajar tampilnya 1 tahun, Bu. Selama ini 20 tahun belajar di belakang layar, Bu, di kampus atau di pabrik. Kalau boleh, ini izin ke Pak Fadian, ada video saya 1 menit, saya sengaja bikin, saya tuangkan pikiran saya dalam bentuk video, dan mudah-mudahan ini bisa merubah mindset kita semua tentang industri halal, dengan bahasa saya mungkin yang lebih, lebih komprehensif. Mudah-mudahan kalau berkenan ada video 1 menit 52 detik, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa ini sebuah konsep, sebuah value, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, itu kalau diizinkan. Mangga, ada 1 menit, saya izin dulu ke panitia gitu. Silakan, mau nggak ini siar dari Pak Aman? Enggak, dari Pak Aman langsung itu dari Pak Regi? Izin di Pak Regi, saya udah kirim ke Pak Regi, mungkin bisa siap. Itu buah pikir saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan utuh. Silakan Pak Regi, mungkin izin. Ya. Apakah sudah tampil? Sedang akan tampil. Cuman ini saya bukakan dari aplikasi ya, karena belum sempat nge-download nih. Ini ibu-ibu yang bertanya langsung banyak. Silakan. Ada suara Pak Regi? Sudah keluar? Belum, tapi belum full screen Pak Regi. Full screen, suaranya belum keluar Pak. Sebentar. Karena saya bukanya di aplikasi WhatsApp. Oke. Coba lagi.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu video 1 menit 52, bikinnya 1 bulan lebih, Pak. Jadi pikiran saya sama orang DKP itu diwujudkan dalam bentuk narasi yang singkat, bahwa apa perjalanan 11 tahun kita itu, mau apa ke depan, sehingga value itu terdelivery dengan baik. Itu soft selling lah, daripada saya jualan kaos kaki kadang-kadang nggak enak juga gitu. Intinya sih Soka sudah mulai memikirkan ke produk lain supaya manfaatnya lebih banyak ya. Insya Allah ke depan mungkin kita akan develop produk kain dan lain-lain, hijab, mungkin ada rumah sakit, ada lain-lain lah insya Allah. Tapi intinya yang mencolok angka 11 Pak. Nama saya itu Aman Suparman Pak, orang Bandung, dan namanya diulang-ulang. Jadi bukan Superman, makanya kita bikin super team lah. Itu filosofinya. Jadi angka 11 itu, kebetulan saya senang bola, sepak bola. Jadi kalau bicara 11 itu, ini tim. Kita bicara makanya yang muncul bukan saya, Pak Regi, yang muncul Pak Iwan, Pak Helma. Jadi kalau kita sebuah bangunan nggak boleh muncul semua Pak, tapi saling melengkapi. Mudah-mudahan konsep kolaborasi ini bisa silaturahim dengan berbagai pihak sehingga mencapai tujuan yang baik. Jadi kita mengenal istilah ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapat amal jariyah, Pak. Bukan dosa jariyah istilahnya kan. Gitu. Jadi angka 11 itu kita berdiri tanggal 11 bulan 11 2011. Nah, nanti bulan November kita mau masuk ke fase kedua. Makanya kita lagi develop lagi. Mudah-mudahan keberadaan Soka ini bisa ngasih manfaat buat kita semua. Produksi kita sudah 1 juta pasang, Pak. 1 bulan. Artinya penduduk Indonesia itu 239 juta. Market kita 1 miliar, 10 triliun, artinya angka yang sangat besar sekali. Kita baru bicara kaos kaki saja, tentu banyak produk ekonomi umat yang bisa kita kembangkan. Kayak ini kaos kaki, ini buat laki-laki Pak. Selama ini kan perempuan pada protes semua nih, ini buat laki-lakinya ada katanya kan gitu. Jadi ini enggak, sebenarnya saya pikir ini kajian lebih ke insight, value, tapi nggak enak juga, aduh jadi ada konteksnya bisnis atau promosi ini, tapi kalau judulnya sial, insya Allah gitu. Tapi saya tidak ada niat sama sekali, mohon maaf, untuk memanfaatkan forum ini untuk menjual produk, sama sekali tidak. Tapi dalam konteks sial mengenalkan produk Soka, karena saya tadi ulas-ulas, diulang-ulang kaos kaki Soka, alangkah baiknya nanti panitia bisa memberikan sebagian produk Soka ini untuk buat door prize. Nah, kalau ke depan untuk beli lagi gampang, bisa di online, bisa di offline, itu mungkin konteks lain lah gitu kan. Bisa searching di Google Soka, selesai Bu gitu. Jadi kita kembali ke insight keilmuan kita bahwa bisnis ini bagian daripada dakwah. Kita tidak boleh mendikotomi antara ini dunia akhirat. Doanya juga Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita terlalu condong atau terlalu kuat di akhirat atau di dunia. Ini harus seimbang, harus balance karena kita hidup di dunia dan berbuat untuk akhirat. Itu pemahaman saya. Kenapa saya mengambil jalan ini? Tadi curhatan saya, jalan terjal, tidak mulus, rintangan, itu curhatan saya Pak. Cuma mungkin sama orang DKP disampaikan dengan cara yang lebih halus, gitu. Karena kalau kita kan nggak boleh berkeluh kesah katanya kan. Tapi jujur, wah ini perjuangan, mudah-mudahan kuatkan gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau berlebihan dan terlalu panjang. Saya kembalikan ke Pak Fadian, silakan. Oke, baik, terima kasih, Masya Allah. Nih saya timnya Pak Aman ternyata nih. Saya juga 11 April Pak, saya lahirnya Pak. Jadi satu-satu bisa ikut grupnya 11 April. 4 itu jumlah surat di Quran, Masya Allah. Oke, baik. Ini masih ada waktu. Ini Bu Ustazah sebetulnya mau apa namanya 8.30 ya ada acara. Tapi ini masih ada yang reset nih. Ini juga di chat saya langsung banyak yang minta kenalan dengan Pak Aman, termasuk bagaimana mengembangkan ke daerah-daerah produk-produk halal dengan cara administrasi yang benar, Masya Allah. Nanti ini yang belum terjawab di chatnya bisa menghubungi saya, nanti saya kenalkan ke Pak Aman ya, nanti saya dapat fee pahalanya, pahala jariah, Masya Allah. Ini ada satu yang sudah resen dengan tersenyum-senyum nih, takut ter-unmute. Silakan Ibu Ermi, singkat padat Bu, ini karena waktu juga, silakan. Oke, terima kasih. Oke, Pak Fadian, Pak Aman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan berterima kasih kehadirannya Pak Aman yang memberikan wawasan bagi saya sendiri terutama karena selama ini yang kepikiran saya kalau memakai kaos kaki itu sampai jauh ini produknya halal atau tidak belum kepikiran Pak. Meskipun kita katakanlah sering keluar misalnya kemana-mana pakai kaos kaki, nah ketika kita sholat kita tetap memakai kaus kaki tapi tidak pernah kepikiran bahwa ini barangnya halal atau tidak gitu loh.
hasil produk yang halal atau tidak. Jadi saya sungguh sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Aman yang membuka wawasan kepada kami. Itu satu. Yang kedua, saya kebetulan Pak juga mengajar, dan banyak di antara yang saya ajar itu para perempuan muslimah, dan memang di lingkup muslimah Pak, di salah satu kampus Islam di Makassar. Nah, saya mohon maaf kalau saya juga tidak bermaksud ini ajang bisnis, no, sama sekali tidak Pak. Saya sungguh berterima kasih, dan saya lihat para muslimah, para mahasiswa memakai kaos kaki itu juga beragam. Nah, saya frankly speaking, di salah satu sudut kampus saya itu ada spot yang kosong. Saya kepikiran untuk berbuat sesuatu berkaitan dengan kewirausahaan di bidang kuliner. Tapi dengan adanya kehadiran Pak Aman, saya berubah pikiran, mungkin ini juga penting. Kalau masalah perut, mereka bisa cari, ada banyak kantin di kampus. Tapi kalau masalah kaos kaki, tidak ada Pak. So, minta maaf jika saya salah, jika saya lancang gitu. Mohon saya bisa di-share apakah nomor, maaf sekali kalau ini salah, bukan bermaksud mau bisnis, no, sama sekali tidak. Bagaimana saya bisa memasarkan produknya Pak Aman juga di salah satu spot yang kosong di kampus saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan senang hati Ibu, makasih. Mata saya langsung lihat Ibu Elmi Soka. Oh salah, mohon maaf. Waduh, yes, Soka. The second name, Elmi Soka. That's right. Thank you. Syukran. Okay. Gitu. Dengan senang hati, ini hikmah silaturahim. Tentu dengan niat kita yang baik, insya Allah kita jalan dengan proses yang baik, sehingga hasilnya baik. Saya berpikir kita bicara ekonomi tidak parsial, sekedar dagang, tapi lebih komprehensif. Artinya, pikir bahwa kebermanfaatan kita bukan sekedar jual beli, tapi kita bisa mengedukasi. Jadi kita kerjasama Bu dengan LP POM, MUI ya, dengan PTSI, dengan Hidayatullah, dengan Salman ITB. Kita ingin mengembangkan industri halal itu lebih terintegrasi. Jadi bukan sekedar jualan kaos kaki halal Bu, bukan itu. Tapi kita mengedukasi halal. Sehingga produk-produk teman-teman itu ada kosmetik, ada produk lain tuh bisa diakses dan dinikmati sama umat Islam secara umum. Tapi kita nggak boleh memaksa, tapi mengedukasi. Makanya bicara peluang, tentu harapan kami di asosiasi ya. Kenapa saya kalau bicara untuk sendiri, kayaknya di bisnis aja udah cukup Bu. Gitu. Tapi kenapa harus ke kampus lagi? Meskipun mohon maaf ya Bu ya, kalau bagi pengusaha suka hitung-hitungan cost dan benefit Bu. Gitu. Jadi saya kan ngajar juga di Unpad ya Bu ya. Kadang-kadang gitu, waktunya terbatas juga gitu. Tapi dengan kita mengajarkan ke teman-teman di kampus, dengan mengajak stakeholder halal, membuat visi yang sama, mudah-mudahan multiplier efeknya lebih besar gitu. Jadi bicara halal tidak sempit, bicara cuma kaos kaki saja. Kita lagi ngembangin ke bahan baku, kita ke depan insya Allah mohon doanya, lagi mau bikin pabrik benang dan pabrik kain, supaya bahan baku untuk busana itu insya Allah sudah halal, diyakinkan kehalalannya, sehingga teman-teman yang memproduksi konveksi, jualan itu udah halal gitu. Itu mimpi kita gitu ya. Teman-teman kosmetik, bahan bakunya kita bantu sertifikasi. Saya udah banyak bantu anggota kita 1.000 lebih Bu, untuk membantu sertifikasi halal. Kita bantu yang besar bayar, yang menengah sedang, yang kecil tuh nggak bayar sama sekali, ada namanya self declare. Nah jadi edukasi ini penting, tapi yang lebih penting solusinya apa gitu. Nah, jadi solusi ini yang dibutuhkan sama teman-teman konsumen maupun produsen yang ingin masuk ke industri halal. Makanya kita bikin APPHI yang tujuannya, visinya itu membangun ekosistem halal. Nah, Ibu, Ustazah, semuanya kan ini stakeholder halal sebenarnya. Minimal sebagai konsumen. Gitu. Nah, setelah jadi konsumen, minimal menyampaikan value halal ini. Dan Allah pasti akan mencatat semua kebaikan kita Bu. Gitu. Jadi saya maklumi dan saya juga sama mau alap halal, belajar halalnya masih baru juga Bu. Bukan dari dulu, 20 tahun saya bisnis baik-baik saja. Qadarullah saya kuliah di Malaysia, dapat informasi, nggak ada yang kebetulan, semuanya pasti terjadi dengan izin Allah. Sehingga saya sudah memantapkan tekad saya akan berjuang di industri halal. Meskipun tantangannya tidak mudah. Banyak yang menolak, mencibir, ya itulah seperti saya susah ngomongnya ya. Saya nggak mau ngebahas, tapi artinya ini tantangan dakwah sederhananya itulah gitu. Kalau bisnis mah udah selesai Bu. Kalau saya mau santai mah mungkin saya beli rokok 100, saya sewain tiap tahun naik, karyawan cuma 2 selesai. Jadi mohon maaf ya kalau kita bicara
short term gitu ya, tapi kan kebermanfaatan Bu yang kita lihat gitu, dampaknya, efeknya yang kita mau sampaikan gitu. Jangan sampai setiap apa yang Allah berikan, ilmu, badan sehat, materi kita, semua akan diminta pertanggungjawaban gitu. Saya pedagang kaki lima, orang yang ditinggalkan sama orang tua waktu SMP Bu, sekolah di STM, tidak pernah kepikiran sama sekali untuk kuliah lagi. Yang saya pikirkan jual kaos kaki untuk makan. Tapi setelah makan, saya pastikan kehalalannya dengan kerja keras. Ternyata Allah punya rencana lain. Saya didapat kesempatan kuliah, meskipun kelas karyawan Bu, S1-nya sampai udah pulang dagang, saya kuliah lagi. Alhamdulillah saya ajak teman-teman, saya kuliah lagi S2 dan dapat kesempatan S3. Itu sesuatu yang tidak by design. Tadi saya sampaikan, saya tidak punya uang, saya juga tidak terlalu pintar, tapi Allah kasih kemudahan gitu. Dan bentuk syukur saya atas kemudahan yang Allah berikan, saya harus memberi kemudahan ke orang lain. Saya kasih beasiswa ke sekolah-sekolah Bu yang sepatunya rusak, yang tidak ada kaos kaki. Saya kasih scholarship, beasiswa. Artinya saya bangun masjid, bangun apapun, tidak ada maksud sedikit pun untuk pencitraan ataupun untuk sesuatu yang lain. Saya tidak berpolitik praktis, tapi saya yakin apa yang saya lakukan ini baik dan tanggung jawabkan dunia dan akhirat. Itu mungkin mohon maaf. Mohon doanya, mudah-mudahan kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang baik sehingga semuanya mendapatkan hasil yang baik. Izin nanti Pak Fadian bisa memberikan nomor saya kapan saja, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim. Cuma izin satu, saya suka slow respon Bu, ya kayak misalkan acara gini saya kan nggak pernah buka handphone, saya bawa mobil atau lagi rapat saya nggak buka, tapi insya Allah selalu saya balas kalau ada pesan ataupun telepon gitu. Jadi saya doakan Bu Elmi dengan niat baiknya dimudahkan sama Allah, disehatkan badannya, dan kita semua bisa ketemu dan dikumpulkan insya Allah di jannah di tempat yang baik gitu. Itu doa saya buat kita semua. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Saya lihat hadir Bapak Ibu sekalian yang sudah senior, yang sudah ilmu dan pengalaman hidupnya lebih banyak dibanding saya. Saya baru 40 tahun Bu. Artinya usia yang masih banyak yang harus dipelajari, banyak kesalahan yang saya sudah berbuat. Saya mohon bimbingannya. Sekali lagi, kalau ada kehilapan, ada kata-kata yang keluar dari saya, itu murni kesalahan saya Bu. Ego saya, keilmuan saya yang terbatas. Kalaupun ada sesuatu yang betul, kita yakini itu datang dari Allah melalui perantara Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mohon maaf, waktunya mungkin sudah 8:30. Pak Fadian, jazakallahu khairan. Umi saya nih Ustazah, keluarga besar saya juga di MES. Salam hormat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan itu murni kesalahan kita, tidak ada maksud untuk menyakiti atau menjas apapun. Sekali lagi saya tutup. Kalau boleh baca pantun sedikit boleh ini Bu? Ini silakan. Saya punya pantun, ini pantun diplomasi Bu gitu. Boleh nih gitu kan? Gitu. Silakan. Tutup ya gitu. Jadi makan brownies di acara halal bihalal. Kalau banyak, meskipun banyak jangan serakah. Ayo berbisnis produk yang halal, biar maju dan berkah insya Allah. Itu mungkin penutupnya. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oke. Ya. Terima kasih Pak Aman, Masya Allah. Memang betul karena waktu juga nih, Umi juga ada acara. Ini tadi luar biasa nih Pak Regi bilang ini kalau mau diadakan acara door prize, tapi karena waktu juga ini. Saya sudah serahkan nama-nama teman-teman di sini yang bertanya ya, ada Ibu Erni, nanti Ibu Ulfatmi juga gitu, terus ada Ibu Yulinar juga nanya, tadi pertanyaan saya jawab, nanti itu mungkin yang akan dikirimi contoh-contoh ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan sekali lagi kajian yang barokah, ada kelanjutannya karena memang luar biasa nih cita-citanya Pak Aman bisa kita bantu keseluruhan. Oke, baik. Silakan saya serahkan ke Umi untuk closing statement-nya untuk acara di pagi ini. Silakan Umi. Terima kasih Pak Fadian. Kita memberikan apresiasi ini kepada Pak Aman dan seluruh teman-teman ya yang sudah hadir APHI ya, APHI. Dan ini merupakan satu dakwah bilhal yang sangat strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, khususnya lagi dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Tadi saya katakan luar biasa dampak dari apa yang kita makan, nah apa yang kita konsumsi itu ternyata besar sekali untuk keharmonisan sebuah rumah tangga, untuk keberhasilan pendidikan anak-anak.
Karena itu dalam Al-Quran itu Allah perintahkan 72 kali kata ayat di dalamnya menyebutkan perintah kita mengkonsumsi makanan yang halal. Dan Allah gandengkan pula dengan thayyib di dalam beberapa ayat, baik dalam surat Baqarah, Al-Anbiya, Al-Anfal, ya. Nah, ini semua menjadi satu dasar bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal, lagi thayyib, dan menggunakan produk-produk halal. Nah, hari ini adalah hari peringatan 1 Muharram, Tahun Baru Islam, 1444 Hijriah. Nah, tentu momen ini yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan, kita mencoba memaknai Tahun Baru Islam ini dengan benar-benar hijrah dalam makna yang sesungguhnya. Nah, dengan adanya acara KKS hari ini, marilah kita coba hijrah. Kalau sebelumnya kita belum optimal dalam memperhatikan apa saja yang kita konsumsi, nah sekarang kita coba hijrah. Ke depan kita mencoba lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Kita melihat unsur-unsur kehalalannya dan unsur-unsur thayyibnya. Kalau kita sebelumnya masih belum optimal dalam menggunakan produk-produk yang kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita, maka mungkin hari ini saatnya kita mulai hijrah. Kita mulai menggunakan produk-produk halal. Nah, kalau selama ini kita belum lagi optimal dalam memperhatikan apa yang kita berikan, nafkah yang kita berikan kepada keluarga, apakah sudah memenuhi unsur-unsur halal dan thayyib, maka kita hijrah hari ini untuk mencoba lebih hati-hati melihat apa yang kita berikan kepada anak-anak dan keluarga kita. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Islam kepada Pak Aman, kepada pengurus Pejuang Suku Pondok Indah Jakarta, kepada semua jamaah yang hadir hari ini. Semoga kehadiran Pak Aman Suparman dalam hari besar Islam ini betul-betul membawa berkah bagi kita, sehingga kita bisa memaknai hijrah dalam makna yang sesungguhnya. Dan kami doakan semoga Pak Aman beserta teman-teman benar-benar tidak putus asa, ya, tetap bersemangat, tetap termotivasi menjalankan dakwah bil hal ini, dan semoga menjadi amal saleh yang berkelanjutan tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat kelak. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya sekarang buka mic untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang langsung mau menyapa Pak Aman, dan saya tutup kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa di unmute ya, untuk menyapa langsung. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih. Maaf udah izin sampaikan ke Pak Aman. Insya Allah saya akan sampaikan terkait dengan apa tadi, terkait dengan kaos kaki yang apa tadi yang halal, mungkin akan saya sampaikan karena kalau kami sendiri dari PMI mungkin dari permodalan ya Pak, nanti akan saya sampaikan pengusaha yang ada di Hong Kong. Masya Allah, ini di Hong Kong ini. Akan saya sampaikan, mungkin semoga beliau berkenan untuk menjadi ikhtiar untuk kami masyarakat atau teman-teman PMI yang di Hong Kong seperti itu Pak. Mohon maaf, terima kasih. Ya, nanti saya kasih nomor teleponnya. Ini saudara kita. Baik, tim dari Hong Kong nih Pak Aman. Masya Allah. Terima kasih. Nanti karena kalau mau nanti saya sendiri ya Pak Fadian mau ambil sendiri. Siap. Tapi terkait dari permodalan ya. Nanti saya sampaikan kepada pengusaha yang ada di Hong Kong terkait memenuhi kebutuhan PMI yang di Hong Kong. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Joplo, Masya Allah. Mudah-mudahan nih perniagaan yang barokah nih teman-teman dari Hong Kong juga tadi. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Masya Allah, ini mudah-mudahan pertemuan barokah ya. Mungkin perlu listletnya. Untuk di Jawa Tengah di mana Pak Fadian? Pak Aman. Pak Aman, ini Bu Atin ini. Dari Kebumen. Bu Atin, saya sudah kasih nomor Bu Atin ke timnya Pak Aman ya. Nanti bisa langsung ketemu langsung. Ibu Ani ada pertanyaan, silakan. Pak Fadian. Ya. Surabaya di mana, Pak? Gimana Bu Ani? Kalau di Surabaya di mana? Surabaya.
Bu Ani, nah kasih nomor apa namanya kontak saya, nanti saya kasih nomor teleponnya Pak Aman dan tim untuk bisa langsung ya. Saya nulis di sini, saya nulis di sini atau bagaimana? Atau ke nomor adminnya Pejuang Subuh nanti. Oke ya, oke. Pak Firman juga terima kasih Pak. Wah ini kita Ya, kolaborasi ya. Sekalian Produk halal. produknya Spoka Pak Fadian. Baik, ini ada Pak Regi. Rangka mengedukasi para mahasiswa juga. Masya Allah. Pak Aman, saya jadi sales nih, lumayan nih dapat pengalaman nih, Masya Allah. Ini memang program ini kita hadirkan untuk saudara-saudara kita. Ini tidak ada promosi, betul Pak Aman, silakan siar gitu. Ini juga HEPS Kembangan, ini sudah hadir teman-teman di sini. Syukur-syukur bisa mensponsori, hadir setiap pagi ya Pak Firman ya. Pak Firman nih hari Senin nih spesialis sebagai moderator pagi, menyelipkan ini dapat kaos kaki kiri dan kanan gratis, lumayan Pak. Masya Allah. Boleh nanti Pak Fadian saya minta nomornya. Baik Bapak Bang, nanti saya kirim nomornya. Coba di Bengkulu. Sukses buat Kak Aman Suparman. Assalamualaikum.